Star Hegemon Body Art Chapter 796. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 796 mendominasi tanpa batas. Melihat aura meletus Xiao Gu, Long Chen dipenuhi dengan niat pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia melawan si Expansion Celestial. Huang Junmo dari Blood Kill Hall telah berhasil membunuh puluhan surga ekspansi laut. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah ahli yang menakutkan. Sekarang, menghadapi Xiao Gu, niat pertempuran Long Chen terprovokasi. Ini adalah ujian baginya. Ini akan memungkinkan dia untuk belajar perbedaan antara dia dan Huang Junmo. Meskipun dia telah bertukar pukulan dengan Sueyu, tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi puncak. Pertempuran itu tidak masuk hitungan. Salah satu alasan dia bertarung dengan Xiao Gu adalah karena dia idiot yang terus membidiknya, dan alasan lain adalah untuk Xiao Fei. Tapi alasan utamanya adalah untuk menguji kekuatannya sendiri. Cincin ilahi. Cincin ilahinya meletus menjadi ada, menyebabkan resonansi antara surga dan bumi. Aura yang kuat melonjak ke langit, mengguncang tanah. Semua orang, termasuk pemimpin suku tua dan penatua bermata putih, terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik seperti itu. Membagi surga, menghadapi surga ekspansi laut, Long Chen segera mulai bertarung habis-habisan. Sebuah gambar pedang merobek ke langit. Itu seperti ruang yang terkoyak, dan gelombang ki yang mengamuk meletus saat menebas Xiao Gu. Hancurkan! Xiao Gu meraung, dan suara ombak laut yang mengamuk datang dari manifestasi di belakangnya. Ledakan! Sebuah ledakan besar meletus ketika tombaknya mengenai pedang itu. Hanya gelombang suara yang menyebabkan beberapa orang hampir pingsan. Ini menyebabkan orang-orang suku terkejut. Tempat ini mungkin tampak sederhana, tetapi ada formasi kuno yang membatasi gelombang kejut. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat mereka bertarung di sini. Namun meski begitu, kekuatan mereka yang cukup masih melewati formasi untuk mengguncang murid yang lebih lemah menjadi pucat dan mundur. Apa yang mengerikan akan? Apakah dia berjalan dengan dao yang tidak terkalahkan? Pemimpin suku tua itu terkejut. Meskipun ia mendekati kematiannya, visinya masih tajam. Dia melihat kehendak yang tak terkalahkan yang datang dari dalam Long Chen. Di depan surat wasiat itu, rasanya seperti semua dunia harus menundukkan kepala kepadanya, seolah-olah 9 langit dan 10 negeri harus merangkak di bawah kakinya. Itu menakutkan, tapi dao yang tak terkalahkan juga sesuatu yang mustahil untuk dilalui sampai akhir. Lagi pula, siapa yang bisa mencapai level di atas langit? Auranya mirip, tetapi berbeda. Itu bukan keinginan untuk berdiri di atas langit, tetapi keinginan kuat untuk memusnahkan semua dunia, kata sesepuh bermata putih itu. Sejak awal, lampu merah di matanya telah difokuskan pada Long Chen. Pemimpin suku tua terkejut. Orang-orang suku Heaveneye jarang memandang orang-orang dengan mata telanjang. Adapun orang tua ini, dia adalah sosok yang sangat menakutkan. Dia benar-benar tanpa henti menggunakan energi intinya untuk mengaktifkan mata langitnya untuk mengawasi gerakan Long Chen. Dia jelas memandangnya penting. Melihat Long Chen yang mendominasi yang tampak seperti dewa di bawah cincin ilahi, mata Xiao Fei dan Xiao Yu bersinar dengan penyembahan. Dengan kemauannya yang kuat keluar darinya, masing-masing dari gerakan Long Chen, apakah itu pandangan sekilas atau sehelai rambut yang tertiup angin, tampak sangat mendominasi. Jangankan dua anak muda seperti Xiao Fei dan Xiao Yu, bahkan tetua suku belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Hanya menontonnya berkelahi membuat mereka merasa seperti darah mereka mendidih. Satu-satunya orang yang tidak merasa seperti itu adalah Xiao Gu. Bukan hanya itu, tetapi darahnya tidak terasa panas sama sekali. Hatinya menjadi sedingin es. Begitu dia bertukar pukulan dengan Long Chen, dia merasa seperti dia tidak lagi melawan manusia, tetapi dewa tertinggi. Dia benar-benar ditekan oleh kesengsaraan Long Chen dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Tatapan Long Chen seperti pisau tajam yang dengan dingin menatap Xiao Gu. Pedangnya masih terkunci di tombaknya. Kamu hanya punya kemampuan kecil ini. Anda jauh lebih lemah dari yang saya kira. Long Chen mengerutkan kening. Xiao Gu terintimidasi oleh keinginannya dan menjadi pemalu. Dia sebenarnya pengecut. Omong kosong. Jangan berpikir kamu bisa meremehkanku, Xiao Gu. Raung Xiao Gu dengan marah. Kata-kata Long Chen seperti tamparan lain di wajahnya. Kemarahannya menyebabkan dia melupakan rasa takutnya. Dia meningkatkan kekuatan tombaknya, ingin mengirim Long Chen terbang. Tetapi bahkan ketika memegang pedangnya dengan satu tangan, Long Chen tidak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Gu mencoba, dia tidak bisa mengalah. Kemarahan Xiao Gu melonjak. Meskipun itu hanya satu langkah, dia langsung ditekan. Memikirkan kata-kata besarnya, dia meraung. Nadinya melotot dan kekuatannya melompat lagi. Ledakan. Mengikuti peningkatan kekuatan Xiao Gu, tanah di bawah mereka mulai retak, dan retakan menyebar dengan cepat. Surga, level kekuatan apa ini? Bahkan formasi kehilangan efek. Generasi junior dari suku Xiao semua terkejut.
Kakak Long Chen terlalu kuat. Xiao Yu menutupi mulutnya, dipenuhi dengan ibadah. Citra Long Chen yang mendominasi ini tertanam dalam benaknya sekarang. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Tanah terus bergetar ketika aura mereka tumbuh semakin kuat. Para murid secara naluriah mundur semakin jauh, merasakan bahaya besar. Tapi Long Chen masih tidak bergerak. Dia masih menggunakan hanya satu tangan. Tidak peduli bagaimana tanah itu runtuh. Tidak peduli bagaimana Xiao Gu berjuang. Dia masih stabil. Basis kultivasi Long Chen telah mencapai Heaven Stage ke-10 Xiantian. Dan bintang istana pencerahan telah mencapai transformasi ketiga. Kekuatannya telah melampaui harapannya sendiri. Long Chen ini bahkan belum memanggil rune Dao surgawinya. Dia sangat kuat, seru pemimpin suku tua itu. Seseorang seperti dia tidak bisa menyingkat rune Dao surgawi. Dan bahkan jika dia bisa, dia akan meremehkan menggunakan gerakan itu. Dao-nya berbeda dari orang lain. Meskipun saya telah mengultivasi mata surgawi saya ke alam keempat, saya masih tidak dapat dengan jelas melihat Dao-nya. Ini berarti dia berjalan di jalur yang sangat tidak lazim. Orang seperti itu akan dihancurkan oleh Tao surgawi, atau menghancurkan Tao surgawi. Tidak ada pilihan ketiga. Cahaya merah di mata si tua bermata putih itu tiba-tiba tumbuh menjadi kecemerlangan yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba menutup matanya. Dua aliran darah mengalir keluar. Kamu, tidak apa-apa. Sangat disesalkan bahwa saya tidak hanya tidak dapat melihat masa lalunya, tetapi saya juga tidak dapat melihat masa depannya. Saya bahkan berakhir dengan serangan balasan dan tidak akan bisa menggunakan mata ini untuk sementara waktu, kata penatua berambut putih dengan tenang. Dia kemudian tertawa, tapi, hehe, ini adalah hal yang baik. Semakin misterius asal Long Chen ini, semakin besar kemungkinan ia terkait dengan kata-kata leluhur. Mungkin dia akan bisa memecahkan teka-teki itu. Memperoleh hal itu dengan imbalan kehilangan mata ini selama beberapa dekade adalah sepadan. Petik 2. Ketika penatua bermata putih berbicara dengan pemimpin suku tua, Xiao Gu akhirnya mencapai titik mengamuk. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Laut ilahi, kembali. Manifestasi Laut Qi di belakang Xiao Gu tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya. Manifestasinya menghilang, tetapi itu seperti gunung berapi meletus dalam diri Xiao Gu. Ledakan, Long Chen kaget. Kekuatan luar biasa membuatnya terbang. Jadi si Expansion Celestial sebenarnya memiliki teknik seperti itu. Meskipun dia belum pernah melihat langkah ini sebelumnya, dia langsung mengerti tujuannya. Sementara manifestasi Laut Qi ada di luar, itu seperti tubuh yang terpisah. Proyeksi itu digunakan untuk menyerap energi dari dunia luar. Dengan begitu ahli ekspansi laut secara teoritis akan memiliki akses ke sumber energi yang tidak ada habisnya. Tetapi tujuan lain dari manifestasi ini adalah untuk membawanya kembali ke dalam tubuh, dan setiap energi yang telah diserap dan disimpan di dalamnya akan langsung masuk ke dalam tubuh dan memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar. Xiao Gu telah melakukan ini, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kelemahan dari langkah ini adalah bahwa ia telah kehilangan akses ke sumber energi yang tidak habis-habisnya dari dunia luar. Lebih jauh lagi, begitu dia menggunakan gerakan ini, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan manifestasinya lagi dalam jangka pendek. Awalnya, Xiao Gu telah berencana memiliki pertempuran besar melawan Long Chen dan perlahan menunjukkan teknik yang kuat. Tetapi kemudian dia telah ditekan pada awalnya, dan tidak ada yang dia coba telah berhasil membalikkan ombak. Jadi dia terpaksa menggunakan teknik terakhirnya. Sayap Xiao Gu bergetar dan dia mengejar Long Chen. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tombaknya. Ada puluhan ribu gambar tombak yang memenuhi seluruh langit. Tekanan yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar. 1000 tombak menembus jiwa. Gambar tombak itu benar-benar mulai menumpuk, mengembun menjadi tombak aslinya. Aura tombak itu segera terangkat. Sekarang merepotkan. Penguasaan Xiao Gu atas langkah ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan manifestasi lautan ilahinya yang kembali dalam dirinya, serangan ini akan sekali menembak Long Chen. Pemimpin suku tua itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Gu akan benar-benar bisa mencapai tingkat penguasaan utama teknik ini hanya dengan bakat peringkat 1 celestial. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar jenius. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Jika saya tidak bisa melihat masa lalu atau masa depannya, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kata penatua bermata putih itu dengan tenang. Matanya masih tertutup. Pada saat ini, gambar tombak terakhir selesai bergabung ke tombaknya. Xiao Gu meraung dan tombaknya menembus ruang. Dengan niat membunuh tanpa akhir, itu menusuk ke arah Long Chen. Begitu dia merilis gerakan ini, semua penonton merasa kedinginan. Melihat tombak yang sangat menakutkan ini, niat pertempuran melonjak dari Long Chen. Dia perlahan mengangkat pedangnya. Yuan spiritualnya langsung melewati 18 titik akupuntur, dan sabre Qi melonjak.
Pisahkan surga 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 797. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 797 Seven Star Silok. Bahkan matahari kehilangan kecerahannya di depan pedang itu. Auranya adalah yang menyelubungi seluruh langit dan bumi. Para ahli dari suku Xiao semuanya terkejut. Bukan hanya aura pedang yang mengejutkan. Bagian yang paling menakutkan tentang itu adalah bahwa ia berisi keinginan untuk menghancurkan batasan langit dan bumi. Di depan surat wasiat itu, siapapun akan merasa seperti semut. Ledakan, gambar pedang dan gambar tombak bertabrakan, dan ruang mengeluarkan suara aneh, suara seperti sesuatu hancur. Setelah itu, tekanan mengerikan turun yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Kekuatan Long Chen dan Xiao Gu sudah melampaui batas apa yang bisa ditoleransi oleh penghalang. Aura mereka menembus formasi dan maju. Setiap murid Xiantian akan langsung dihancurkan olehnya. Pada saat inilah dua tetua suku Xiao mengambil tindakan. Rune berkedip menjadi ada, membentuk penghalang besar di sekitar semua orang. Angin kencang bersiul melewati penghalang. Angin seperti bilah, dan semua orang meringis setiap kali mereka berbenturan dengan penghalang. Mereka berdua yang membentuk pertahanan ini adalah para ahli leluhur. Namun, bahkan mereka tidak dapat memblokir suara menusuk dari serangan itu. Debu berhamburan, memperlihatkan Long Chen berdiri dengan pedangnya di pundaknya. Cincin ilahinya masih di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa yang menghadap ke seluruh dunia. Ada ngarai besar di depannya, dan di ujung ngarai itu adalah Xiao Gu yang merayap naik dengan sedih, muntah darah. Tombaknya telah hancur total. Semua orang diam, karena tidak pernah menyangka bahwa seseorang sekuat Xiao Gu akan dikalahkan dengan bersih. Sejak awal, Long Chen hanya menggunakan dua gerakan. Langkah pertama telah menekan Xiao Gu, dan langkah kedua telah mengalahkannya. Segalanya telah terjadi begitu cepat sehingga rasanya seperti belum pernah dimulai sebelum itu berakhir. Seperti yang diharapkan, setelah mencapai Heaven Stage ke-10, yuan spiritualku telah meningkat pesat. Tidak hanya Split the Heavens yang meningkat dalam kekuatan, tetapi saya juga tidak harus berlutut seperti anjing setelah saya menggunakannya, pikir Long Chen. Saat mengolah seni bintang Hegemon 9 bintang, perbedaan antara 9 Heaven Stage pertama tidak begitu besar. Tetapi setelah Heaven Stage ke-10, setiap level praktis merupakan perubahan kualitatif. Baru saja, penggunaan bentuk kedua dari Split the Heavens telah 2 kali lebih kuat dari ketika dia sebelumnya menggunakannya, dan itu hanya menggunakan 40% dari kekuatannya. Yang paling penting, dia bahkan belum mengeluarkan armor perang bintang 4. Dia ingin menguji gerakan ini sebelum menggunakannya. Tapi dia tidak menyangka Xiao Gu akan dikalahkan hanya dari langkah pengujian ini. Sebenarnya, Long Chen telah melupakan satu hal, dia telah minum lebih dari 10 mangkuk kelas atas Divine Mortal Molting Elixir di dalam gua percobaan, yang memungkinkan tubuhnya mencapai titik sempurna. Kekuatannya secara tidak sadar telah meningkat pesat. Xiao Gu batuk 3 suapan darah. Serangan ini hampir menyebabkan tubuhnya pecah, dan luka internalnya sangat berat. Tapi sebagai seorang surgawi, dia masih bisa menyembuhkan luka-luka ini dengan mengorbankan energi intinya. Namun, sementara dia bisa pulih dari lukanya, dia tidak bisa memulihkan yuan spiritualnya begitu cepat. Dia sudah menggunakan kartu asnya untuk mengembalikan proyeksi kisinya di dalam dirinya. Karena itu, dia tidak bisa memanggil manifestasi laut Qi-nya lagi untuk sementara waktu. Tanpa itu, apa yang seharusnya dia gunakan untuk melawan Long Chen? Kali ini, kekalahan Xiao Gu mutlak. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk melawannya. Melihat Long Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya sudah kalah." Long Chen mengangguk. "Tidak buruk. Anda benar-benar mengakui kekalahan alih-alih mencoba mencari banyak alasan atau kutukan. Anda masih bisa dianggap sebagai laki-laki." Petik 2. Yang lain tidak merasakan apa-apa ketika dia mengatakan ini. Tapi Xiao Gu merasakan hawa dingin di dalam. Baru saja, dia benar-benar telah berpikir untuk mengutuknya atau mencari alasan. Kemudian dia akan memancing kemarahan suku dan meminjam kemarahan itu untuk membunuh Long Chen. Tapi kemudian melihat wajah tenang Long Chen, dia merasa itu agak menakutkan, jadi dia dengan patuh mengaku kalah. "Xiao Gu, kamu terlalu berpikiran sempit. Jika Anda adalah pemimpin suku, seluruh suku Xiao akan terpengaruh oleh sikap Anda, dan mereka akan mulai memandang orang lain sebagai di bawah mereka. Jika Anda adalah seorang ahli sejati, maka itu akan menjadi satu hal, karena Anda bisa menaklukkan semua kekuatan di sekitarnya untuk memuaskan keinginan Anda. Mungkin saat itu Anda benar-benar dapat memimpin suku Xiao ke kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Dengan menyesal,
Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli sejati, karena Anda tidak tahu apa yang membuat ahli sejati, kata Long Chen ringan. Tidak ada yang mengatakan apapun, bahkan para tetua sekalipun. Hanya kata-kata Long Chen yang terus bergema. Xiao Gu marah ketika mendengar Long Chen mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi seorang ahli. Tapi dia dengan cepat menekan amarahnya. Xiao Fei, datang ke sini. Long Chen memberi isyarat. Xiao Fei buru-buru berlari. Dia memandang Long Chen dengan ibadah. Di matanya, Long Chen adalah dewa. Tutup matamu, kata Long Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia inginkan, Xiao Fei dengan patuh menutup matanya. Long Chen menekankan jarinya ke dahi Xiao Fei. Tubuh Xiao Fei segera menegang dan menjadi benar-benar tidak bergerak. Apa, Long Chen, beraninya kamu membunuhnya? Semua orang melihat bahwa aura spiritual Xiao Fei benar-benar menghilang. Di dunia ini, hanya orang mati yang tidak memiliki aura spiritual. Saat semua orang akan bertarung habis-habisan melawan Long Chen, pemimpin suku tua itu berteriak, "Diam! Hanya melihat, Xiao Fei baik-baik saja." Petik 2. Baru kemudian semua orang berhenti. Tetapi mereka masih menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan jiwa Xiao Fei. Mereka tidak bisa tidak bingung. Pemimpin suku tua mungkin tidak punya banyak waktu lagi, tetapi visinya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia tahu bahwa Long Chen telah menggunakan semacam teknik khusus untuk menyegel jiwa Xiao Fei, membuatnya memasuki keadaan kematian semu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia merasa bahwa Long Chen tidak akan sebodoh itu. Bahkan seorang idiot pun tidak akan sebodoh itu untuk membunuh anggota suku di sini di tanah air mereka. Tindakan Long Chen menyebabkan Xiao Yu dan Xiao Ling melompat ketakutan, tetapi mereka juga percaya bahwa Long Chen tidak akan membahayakan Xiao Fei. Xiao Fei berdiri tanpa bergerak. Tatapan Long Chen menyapu orang-orang suku Xiao. Pada akhirnya, tatapannya mendarat di tetua. Alasan Xiao Fei tidak dapat membangkitkan energi di dalam dirinya bukan salahnya, tapi milikmu. Kaulah yang menyesatkan muridmu. Ekspresi sesepuh itu tenggelam. Long Chen ini benar-benar terlalu sombong. Dia bahkan tidak memberi mereka wajah. Tidak perlu menatapku seperti ini. Saya jarang mengatakan sesuatu yang salah, karena saya tidak suka menamparkan wajah saya sendiri. Long Chen menoleh ke arah Xiao Fei. Mungkin kamu tidak mau menerima apa yang baru saja aku katakan. Lalu aku akan membiarkanmu melihat dengan benar apa persyaratan untuk menjadi seorang ahli. Petik 2. Long Chen menekan jarinya 7 kali di sekitar Xiao Fei dan Tian. Pemimpin suku tua tidak bisa tidak menangis. Kunci laut 7 bintang. Apa yang dia lakukan? Dia membantu Xiao Fei mengaktifkan energi di dalam dirinya, kata tetua bermata putih itu. Tapi, untuk mengaktifkannya, persyaratan pertama adalah mengaktifkan Dantian. Kenapa dia menyegel Dantian Xiao Fei saja? Tanya pemimpin suku tua. Siapa tahu. Tapi saya yakin Long Chen pasti berusaha mengaktifkan energi dalam Dantian Xiao Fei. Adapun metode apa yang dia gunakan, tidak ada yang tahu. Long Chen ini sangat aneh. Meskipun dia muda, kerajaannya sangat tinggi. Tidak ada celah dalam dirinya untuk saya lihat. Dia monster. Saya belum pernah melihat pemuda seperti itu, desas sesepuh bermata putih itu. Aspek terkuat suku Heaveneye adalah kemampuan mereka untuk menilai seseorang dan melihat masa lalu dan masa depan mereka. Terkadang, mereka akan membantu beberapa suku memilih murid dengan potensi besar. Mereka praktis tidak pernah salah menilai siapapun. Status sesepuh bermata putih itu sangat transenden di sukunya. Dia telah memeriksa banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia telah bertemu dengan Long Chen. Meskipun aku merasa sedikit masalah seperti ini, aku masih menyarankan kalian semua untuk menonton dengan cermat. Ini mungkin memberi Anda manfaat tanpa akhir. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya. Jiwa setengah mati Xiao Fei mulai perlahan bangkit kembali. Awan hitam menyelimuti langit dalam kegelapan. Badai hujan turun. Jutaan penjajah mengalir ke suku Xiao. Pedang berdarah di tangan mereka. Suara lembut Chen terdengar di seluruh telinga mereka. Hati mereka bergetar. Saat Long Chen berbicara, mereka tertarik ke suatu adegan. Suku Xiao ditutupi awan hitam melepaskan derasnya hujan. Mereka bisa merasakan es dingin yang menusuk tulang. Mereka melihat penjajah ganas yang tak terhitung jumlahnya tersenyum jahat ketika mereka menuduh mereka. Mereka ngeri dan buru-buru mendongak. Mereka melihat bahwa matahari masih menyala terang di atas mereka. Tidak ada awan sama sekali. Sungguh kekuatan spiritual yang mendalam. Seru salah satu tetua leluhur. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Pada saat yang sama, mereka semua menyadari Long Chen menggunakan seni hipnotis pada Xiao Fei. Tapi kekuatan spiritual Long Chen begitu kuat sehingga bahkan mereka terpengaruh. Musuh sangat sengit dan kuat. Kita tidak bisa menghentikan pembantaian tanpa ampun mereka. Kita hanya bisa menyaksikan suku kita jatuh satu persatu.
Tubuh Xiao Fei mulai bergetar. Teror dan amarah muncul darinya. Para sesepuh telah jatuh. Pemimpin suku tua juga telah terbunuh. Sister Ling juga mati untuk melindungi semua orang. Xiao Yu mengambil pedang untuk melindungi Anda. Darahnya masih mewarnai celanamu. Matanya penuh kerinduan. Tidak. Xiao Fei tiba-tiba menjerit memilukan. Darah mengalir keluar dari mulutnya dari mengepalkan giginya terlalu keras. Pemimpin suku tua dan penatua bermata putih akhirnya mengangguk, menyadari metode apa yang Long Chen gunakan untuk mengaktifkan energi dalam dantian Xiao Fei. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 798. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 798 hadiah, tidak. Aku akan membunuh semua orang biadab itu. Raung Xiao Fei. Uratnya melotot, wajahnya memelintir, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Gusinya telah terbelah karena mengepalkan giginya begitu keras, tetapi dia tidak menyadarinya. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa bergerak. Sepertinya dia dalam mimpi buruk. Membunuh. Apa yang akan Anda gunakan untuk membunuh mereka? Musuh begitu kuat sehingga para tetua pun tidak mampu menghentikan mereka. Apakah Anda pikir Anda, peringkat 1 celestial, dapat menghentikan mereka? Anda hanya semut di depan para penyerbu itu. Anda tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Darah telah mewarnai tanah, dan mayat-mayat mengotori tanah. Mata mereka penuh keengganan. Satu-satunya yang tersisa adalah Anda dan Bibi King. Bibi King terluka parah dan jatuh ke tanah. Dia menatapmu dengan khawatir, suara lembut Long Chen bergema di seluruh. Meskipun mereka tahu dia menggunakan seni hipnotis, kekuatan spiritual Long Chen terlalu kuat. Meskipun dia tidak fokus pada mereka, mereka terinfeksi oleh suaranya. Adegan kehancuran suku Xiao muncul di depan mereka. Prajurit suku Xiao meletus dengan niat bertarung, amarah membubung tinggi di mata mereka. Beberapa murid bahkan secara otomatis mengaktifkan seruan para surgawi mereka. Hipnotisme Long Chen terlalu kuat. Beberapa murid yang lebih lemah harus ditahan oleh para ahli lainnya. Kekacauan mengamuk. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Meski terjaga, mereka dihipnotis. Jelas betapa realistis ilusi yang dialami Xiao Fei. Saat Long Chen berbicara, adegan demi adegan dimainkan di kepala Xiao Fei, memacu emosinya. Segalanya benar-benar nyata baginya. Jangan datang ke sini. Xiao Fei tiba-tiba berteriak. Lengannya terbuka. Dari posturnya, sepertinya dia melindungi Bibi King di belakangnya. Kamu melakukan yang terbaik, tapi kamu masih terlalu lemah. Anda tidak dapat mengalahkan musuh Anda. Anda hanya bisa menyaksikan ketika para penyerbu jahat semakin dekat dan lebih dekat ke Bibi King. Melihat Xiao Fei bergerak, mata Long Chen cerah. Suaranya menjadi lebih lembut. Tidak, kamu tidak bisa menyakiti Bibi King. Xiao Fei dengan marah meraung. Tangannya melambai di udara seolah-olah dia melawan musuh-musuh. Apakah Anda ingin menjadi lebih kuat? Suara Long Chen tiba-tiba berubah. Dia terdengar suci dan ilahi sekarang. Dan sama sekali tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin membunuh mereka semua. Xiao Fei terus mengayunkan tangannya dengan gila. Ada rumah harta di dantianmu. Jika Anda membunuhnya, Anda akan segera menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk membunuh semua musuh yang kuat ini. Cukup kuat untuk melindungi bibi Anda King, kata Long Chen. Aku tidak bisa membukanya. Saya sudah mencoba selama 10 tahun. Tetapi itu masih tidak akan terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Raung Xiao Fei, suaranya penuh rasa sakit dan panik. Long Chen menghela nafas dan berbalik untuk melihat pemimpin suku tua dan tetua. Orang-orang itu semua merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Dalam 10 tahun terakhir ini, mereka selalu mendorong Xiao Fei untuk menjadi lebih kuat. Akibatnya, itu telah menyebabkan iblis hati terbentuk dalam Xiao Fei, dan dia tidak punya harapan untuk membuka dantiannya lagi. Itu telah menambahkan lapisan kunci lain pada kekuatannya. Itu membuat mereka memerah sampai ke ujung telinga mereka. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena kunci ekstra itu, Xiao Fei bisa sangat mungkin membangkitkan energinya sekarang dari bimbingan Long Chen. Mereka membenci diri sendiri karena terlalu tidak fleksibel, karena begitu terkurung. Jika mereka mencoba metode yang Long Chen gunakan, mungkin Xiao Fei sudah lama membangunkan kekuatannya. Sekarang melihat bahwa Xiao Fei telah gagal pada langkah ini, mereka memiliki keinginan untuk menemukan lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Ejekan Long Chen sebelumnya tidak salah. Itu salah mereka. Mereka telah menyesatkan murid mereka. Long Chen juga tidak mengira Xiao Fei memiliki hati iblis di usia yang begitu muda. Sekarang sedikit lebih bermasalah. Tetapi karena semuanya telah mencapai titik ini, dia pasti tidak bisa menyerah sekarang. Kamu tidak bisa membukanya sebelumnya.
Tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa membukanya sekarang. Dengan cepat, kehidupan Bibi King ada di tangan Anda. Jejak urgensi memasuki suara Long Chen. Dia perlu menguji apakah energi yang ditekan dalam Xiao Fei bisa dilepaskan. Aku ingin menyelamatkan Bibi King. Raung Xiao Fei. Dia mencoba terhubung dengan dantiannya. Tetapi setelah beberapa kegagalan, aura Xiao Fei mulai berubah kacau. Long Chen, Xiao Fei akan menjadi gila jika ini terus berlanjut. Memperingatkan seorang penatua. Diam, Long Chen berteriak dingin. Jika bukan karena mereka telah memberikan Xiao Fei iblis yang begitu kuat, mengapa dia harus melakukan begitu banyak pekerjaan? Jika dia tidak berhasil, bagaimana dengan wajahnya? Menemukan alasan bukanlah gaya Long Chen. Xiao Fei, aku Long Chen. Long Chen tiba-tiba mengubah nada lagi. Saudara Long, selamatkan aku. Xiao Fei senang mendengar suara Long Chen. Auranya yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang, dan tanda-tanda dirinya yang tumbuh menjadi layu memudar. Aku tidak bisa membantumu. Satu-satunya yang dapat membantu Anda adalah diri Anda sendiri, kata Long Chen. Tapi, tidak ada tapi. Apakah Anda mempercayai saya? Tanya Long Chen. Iya, kalau begitu bagus. Dengarkan baik-baik. Ada kekuatan besar dalam dantian Anda. Saat ini sangat terkunci dan tidak dapat dibuka. Tetapi dengan begitu banyak musuh di depan Anda harus membukanya. Itu satu-satunya cara kamu bisa melindungi Bibi King. Cara Anda mencoba membukanya sebelumnya salah. Sekarang saya akan mengajari Anda metode yang benar. Masukkan kekuatan spiritual Anda ke dantian Anda. Gunakan metode yang sama yang Anda gunakan untuk mencoba membukanya sebelumnya. Tetapi untuk langkah terakhir, alihkan tangan spiritual kiri dan kanan Anda. Konsentrat. Rasakan energi Anda terus mengembun, mengembun sampai semua energi itu ada di tangan Anda, kata Long Chen. Para tetua mau tak mau tertegun. Metode yang mereka ajarkan kepadanya salah. Titik krusial terletak pada titik terakhir. Kakak Long Chen, itu masih tidak berfungsi. Kata Xiao Fei. Sangat bagus, Xiao Fei. Anda sudah memadatkan 100% energi Anda. Tetapi untuk mengaktifkan potensi Anda harus menyingkat 120%, kata Long Chen. 120%? Bagaimana itu mungkin? Semua orang tercengang. Jika Anda tidak tahu dari mana energi itu berasal, lihat kembali pada Bibi King di belakang Anda. Dia menatapmu dengan khawatir, tetapi juga memberi semangat. Dia tidak khawatir tentang hidupnya sendiri, tetapi hidupmu. Apakah Anda benar-benar bersedia membiarkannya jatuh ke tangan musuh Anda? Biarkan amarahmu mengamuk. Kau itu seorang pria. Tunjukkan dominasi Anda. Kamu bisa melepaskan kekuatan terbesarmu ketika kamu ingin melindungi orang yang kamu sayangi. Tunjukkan taringmu. Lepaskan aumanmu. Buat gunung-gunung runtuh di bawah kaki Anda. Buat jiwa musuh Anda menghilang. Untuk melindungi Bibi King, Anda tidak merasa takut di dalam, apalagi yang kamu tunggu. Meledak dengan kekuatanmu. Buka segelnya. Petik 2. Suara Long Chen tumbuh semakin keras. Itu beresonansi dengan surga dan bumi. Itu seperti raungan para dewa, dan semua orang yang hadir terinfeksi olehnya. Darah mereka mulai mendidih, dan niat bertarung melonjak keluar dari mereka. Segel. Buka. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Fei tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar merah seperti mata setan. Raungannya mengguncang surga. Ini adalah kebangkitan garis keturunan leluhur. Pemimpin suku tua itu terangkat, tubuhnya bergetar. Ledakan. Rune Xiao Fei melonjak keluar darinya. Mereka seperti sungai besar yang mengalir ke kubah langit. Tekanan mengerikan turun. Setiap anggota suku Xiao, selain pemimpin suku lama, berlutut di tanah, menatapnya dengan penuh semangat. Long Chen mengira mereka berterima kasih padanya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi oleh warisan garis keturunan ini. Tanda 3 warna membentuk gambar besar di belakang Xiao Fei. Gambar itu agak tidak jelas, jadi tidak mungkin untuk melihat apa itu dengan jelas. Diagram suku. Ini sebenarnya diagram sukunya. Pemimpin suku tua itu begitu tersentuh sehingga air mata mulai mengalir keluar dari matanya yang dulu. Jangan terlalu bersemangat, atau itu akan memperpendek umurmu, saran si penatua bermata putih. Hehe, Xiao Fei telah bangkit sebagai peringkat 3 celestial, dan dia juga menghidupkan kembali diagram suku yang telah lama hilang. Bahkan jika saya mati sekarang, saya akan bahagia, kata pemimpin suku tua itu. Dia tidak mampu menekan kegembiraannya. Musuhmu dimusnahkan. Kamu bisa tidur. Ketika Anda bangun, semuanya akan berada di masa lalu dan tampak seperti mimpi. Ketika Anda bangun dari mimpi Anda, semuanya akan sangat normal. Anda akan menemukan bahwa semua orang di suku itu masih hidup. Bibi King ada di sisimu. Mereka semua menjagamu, kata Long Chen lembut. Aura marah Xiao Fei tenang, dan dia perlahan menutup mata merahnya. Dia jatuh ke pelukan Xiao Ling. Long Chen, kamu dermawan terbesar suku Xiao kami.
Terimalah ini. Xiao Ling sebenarnya berlutut seperti itu ke arah Long Chen. Bukan hanya Xiao Ling. Long Chen kaget melihat bahkan pemimpin suku tua itu berlutut. Long Chen buru-buru berlari ke depan dan menarik pemimpin suku tua itu ke atas. Kau memperpendek umurku, keluh Long Chen. Sebenarnya, dia sangat tidak menyukai etiket seperti ini. Selain orang tua dan langit dan bumi, bagaimana Anda bisa berlutut kepada orang lain? Pemimpin suku tua melihat melalui niat Long Chen dan berkata, kita harus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Anda tidak tahu seberapa banyak yang telah Anda lakukan untuk suku Xiao kami. Anda harus menerima rasa terima kasih ini. Petik 2. Tidak, kalian semua harus bangun. Saya hanya berlutut kepada orang tua saya. Adapun surga dan bumi, haha, jangan bicara tentang itu. Xiao Fei baik-baik saja, dan saya juga sangat sibuk. Sejujurnya, saya sangat membutuhkan peta terperinci dari jalur imemorial dan setiap area dengan nilai. Tawa Long Chen. Dia menemukan bahwa wajahnya menjadi lebih tebal dari hari ke hari. Dia langsung meminta manfaatnya tanpa merasa malu sedikit pun. Hahaha. Bagaimana mungkin sebuah peta mengekspresikan rasa terima kasih suku Xiao kita? Long Chen, tinggallah selama beberapa hari sehingga kami bisa berterima kasih. Tawa pemimpin suku tua itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 799. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 799 Rahasia Jalan Abadi. Long Chen tinggal di belakang. Rasa terima kasih yang dirasakan suku Xiao terhadapnya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Xiao Gu dengan hormat mendatangi Long Chen dan meminta maaf. Meskipun dia adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak toleran, begitu seseorang menekannya, dia tidak akan menimbulkan gelombang. Selanjutnya, dia masih anggota suku Xiao. Kemuliaan suku adalah kemuliaannya. Mungkin dia akan menjadi bawahan yang mampu untuk Xiao Fei di masa depan. Setelah ini, suku Xiao memasuki kondisi perayaan. Long Chen merasa penasaran bahwa begitu banyak wanita dan anak-anak tiba-tiba muncul di suku Xiao. Xiao Yu memberitahu Long Chen bahwa setiap kali imemorial Path dibuka, mereka akan mengirim beberapa orang mereka, hanya menyisakan yang lebih kuat. Mereka hanya dipanggil kembali sekarang setelah Xiao Fei terbangun sebagai peringkat 3 surgawi sehingga mereka semua bisa merayakannya. Keesokan harinya, Xiao Fei bangun. Dia tampak segar dan bersinar, tidak lagi tampak seperti dirinya yang sebelumnya lemah dan lemah. Bahkan tatapannya menjadi lebih tajam dan mengandung aspek yang sedikit mendominasi. Pada saat yang sama dengan Xiao Fei keluar, seorang wanita berusia 30-an juga mengikuti. Dia adalah satu-satunya yang oleh Xiao Fei disebut Bibi King, dan dia dipandang sedekat seorang ibu. Dia telah menggunakan nektar lili Red Star 7 bintang untuk sementara menekan rasa sakit jiwanya, dan karenanya dia terbangun dari keadaan setengah sadar. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi dengan Xiao Fei, dia keluar bersamanya untuk mengucapkan terima kasih. Kamu terlalu sopan, Bibi King. Ini semua berkat Xiao Fei. Dan jangan mengkritiknya. Dia seorang lelaki sekarang. Seseorang yang mampu memikul tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Long Chen tersenyum. Itu benar, Bibi King. Kakak laki-laki. Long Chen berkata aku laki-laki. Jadi kamu tidak perlu memarahiku lagi. Xiao Fei melanjutkan. Ketika Bibi King pertama kali mengetahui bahwa Xiao Fei telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia merasa bersyukur dan marah. Pertama, dia memarahi Xiao Fei dengan kejam, tapi kemudian dia melunak. Bibi King, Anda gagal menyerang Foundation Forging, tetapi platform abadi Anda masih ada di sana. Saya akan memperbaiki beberapa pil untuk Anda yang akan memungkinkan Anda untuk langsung mencapai Foundation Forging, kata Long Chen. Benarkah? Apakah Anda tahu alkimia? Tanya Bibi King. Sedikit, tertawa Long Chen. Itu hebat. Suku Xiao kami akan memiliki ahli tingkat leluhur lainnya, kata Xiao Fei dengan penuh semangat. Namun, karena kamu akan mengandalkan energi obat untuk menebus kegagalanmu, kekuatanmu akan sedikit kurang dibandingkan dengan mereka yang maju sempurna. Selanjutnya, bidang yayasan penempaan berbeda dari bidang lainnya. Sekali ada cacat, itu tidak bisa diperbaiki. Sangat mungkin Anda tidak akan pernah bisa maju ke tingkat raja, kata Long Chen. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. The Immemorial Path memiliki hukumnya sendiri. Orang-orang di sini tidak bisa maju menjadi raja, kata Bibi King. Long Chen kaget. Bagaimana mungkin jalur imemorial begitu aneh? Itu jelas dunianya sendiri. Jadi mengapa ada hukum aneh yang tidak memungkinkan orang untuk maju? Long Chen, pemimpin suku tua memanggil Anda, kata seorang murid dari suku Xiao dengan hormat. Long Chen adalah tamu terhormat suku Xiao sekarang. Bahkan sesepuh akan membungkuk ketika mereka melihatnya dan memperlakukannya dengan hormat. Long Chen masih belum terbiasa. Mengikuti murid itu,
dia tiba di kediaman pemimpin suku tua itu. Dalam sebuah ruangan besar, pemimpin suku tua dan penatua bermata putih duduk di atas selimut. Tolong, duduk. Pemimpin suku tua tersenyum. Hehe, salah satu poin kuat saya adalah tidak berdiri dengan sopan santun, tawa Long Chen. Persis seperti itu, dia duduk. Tolong jangan tersinggung oleh mataku. Saya sakit dan tidak bisa membukanya. Jelas sesepuh bermata putih itu. Kamu terlalu sopan. Dengan menutup mata Anda akan tampak lebih ramah, kata Long Chen dengan rendah hati. Tapi begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya. Dia menjadi bodoh lagi. Penatua bermata putih itu tersenyum pahit. Apakah kamu mengutuk kita secara tidak langsung, mengatakan bahwa kita terlihat menyeramkan dengan mata terbuka? Long Chen hendak menjelaskan ketika pemimpin suku tua berkata, jangan gugup. Kami tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar. Kami hanya ingin mengobrol dan belajar tentang situasi dunia luar. Ngomong-ngomong, dari dunia mana kamu berasal? Petik 2. Long Chen kaget. Dunia yang mana? Saya tidak begitu tahu. Petik 2. Lalu apa sebutan utama duniamu disebut? Saya pernah mendengar bahwa itu disebut benua surga bela diri, kata Long Chen, tidak yakin. Benua surga bela diri juga harus dipengaruhi oleh pertempuran itu. Itu harus dihancurkan, benar? Tanya pemimpin suku tua. Aku tidak terlalu yakin. Saya pernah mendengar bahwa itu awalnya satu potong, tetapi kemudian dipecah menjadi 5 bagian, kata Long Chen. Dia tidak tahu banyak tentang topik ini, karena dia belum mencapai tingkat di mana dia dapat mengakses informasi itu. Benua surga bela diri melahirkan beberapa tokoh terkenal sebelum Jalan Imemorial runtuh. Sosok-sosok brilian itu adalah eksistensi puncak di dunia mereka. Mereka meninggalkan catatan terkenal. Jika Anda bisa melanjutkan ke ujung jalan, Anda akan melihat sebuah prasasti besar dengan nama mereka terukir di dalamnya. Hanya para ahli terkuat yang memiliki kualifikasi itu. Dengan menyesal, karena jalurnya rusak, Anda tidak bisa mencapai prasasti. Anda hanya bisa melihat proyeksi dari jauh, desa pemimpin suku tua itu. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang jalur imemorial? Sebenarnya, saya sebenarnya sangat ingin tahu tentang itu, kata Long Chen. Tentu saja, saya memanggil Anda ke sini hanya untuk membicarakan hal itu. Tapi ceritanya agak panjang. Pemimpin suku tua mulai memberitahu rahasia Long Chen, rahasia yang membuat Long Chen ketakutan besar. Dia tidak mengira jalur imemorial memiliki asal yang mengejutkan. The Immemorial Path pada awalnya adalah dunianya sendiri. Tetapi selama era abadi, para ahli top mengubahnya menjadi wilayah percobaan. Itu terhubung ke 8 dunia sekitarnya, dan Long Chen's Martial Heaven Continent adalah salah satunya. Long Chen sangat terkejut. Sebenarnya 8 murid top dunia dikirim ke sini. Lalu seberapa mengejutkankah jalur imemorial dulu? Tetapi menurut pemimpin suku tua, zaman abadi adalah zaman yang sangat mulia. Dikatakan bahwa jalur imemorial dibangun oleh dewa-dewa sejati, dan rahasia untuk menjadi abadi atau dewa ada di dunia ini. Namun kemudian, pertempuran besar telah terjadi. Path imemorial telah hancur. Karena sudah terlalu lama, detail pertarungan itu tidak diketahui. Dikabarkan bahwa itu adalah pertarungan para dewa dan setan. Pemimpin suku tua mengatakan bahwa suku Xiao mereka baru saja menjadi salah satu pasukan yang dikirim untuk menjaga jalur imemorial saat itu pada masa biasa. Mereka bertanggung jawab atas salah satu daerah uji coba dan menjaga ketertiban. Tetapi setelah pertempuran besar itu, segalanya telah berubah. Koneksi mereka ke dunia luar telah hilang. Dan hal yang membuat mereka putus asa adalah bahwa siapapun di tingkat raja atau di atas memiliki vitalitas mereka dengan cepat dilucuti, dan mereka mati hanya dalam beberapa tahun. Kemudian, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa setiap kali Immemorial Path dibuka lagi, mereka mendapati diri mereka di bawah kutukan, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Orang-orang yang datang melihat mereka dan mencoba memaksa mereka untuk memberitahu mereka rahasia berbagai cobaan. Mereka juga memaksa mereka untuk menyerahkan batu roh Yuan yang hanya tersedia dalam jalur imemorial. Batu roh Yuan itu berbeda dari batu roh dunia luar. Mereka mengandung energi paling mendasar sejak awal kelahiran dunia. Dengan kata lain, aura kekacauan primal, yang kadang-kadang disebut energi roh Yuan. Batu roh Yuan adalah harta yang tak ternilai di dunia luar. Ki spiritual di dalam diri mereka tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan cepat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memahami energi inti dunia, memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan Dao. Mereka adalah harta yang diinginkan para ahli ekspansi laut dalam mimpi mereka. Long Chen sebenarnya belum pernah mendengar batu roh Yuan sebelumnya. Itu cukup untuk membuktikan betapa sangat langka mereka di benua surga bela diri. Menurut pemimpin suku lama, begitu inti dunia rusak, tidak mungkin baginya untuk melahirkan batu roh Yuan baru. Inti dari dunia sebenarnya adalah bagian pertama yang terbentuk selama kelahiran dunia.
Itu seperti embrio bayi, dan disitulah energi paling murni disembunyikan. Setelah inti rusak, dunia akan menggunakan semua energinya untuk memperbaiki inti, yang membuat ki spiritual di tanah lebih jarang. Adapun ki spiritual Yuan, itu diserap oleh dunia ke titik bawah gumpalan sedikit pun tetap. Dengan demikian, tidak ada cara untuk menyingkat batu roh Yuan. Mendengar itu, Long Chen sangat terkejut. Tidaklah mengherankan bahwa semua penduduk asli dari Jalan Abadi dibangunkan sebagai surga. Itu karena ki spiritual Yuan itu. Di era abadi, ki spiritual dunia telah dipadatkan hingga ke puncaknya. Setiap kultivator dengan bakat sekecil apapun memiliki kemampuan untuk naik. Menurut pemimpin suku tua, itu bukan rumor, tetapi kebenaran. Long Chen sangat ingin tahu apa jenis pertempuran yang dapat menyebabkan dunia hancur dan melukai inti mereka. Jika mereka mampu melukai inti, maka bukankah itu berarti mereka mampu menghancurkan seluruh dunia? Tingkat kekuatan apa yang mampu melakukan itu? Tetapi pemimpin suku tua itu tahu sedikit tentang pertempuran besar itu, seperti yang terjadi terlalu lama. Banyak hal yang tidak diketahui, dan jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan menambah tebakan mereka. Setelah melewati mulut yang tak terhitung jumlahnya, fakta bisa menjadi rumor dan rumor bisa menjadi fakta. Sejarah yang sebenarnya telah sepenuhnya tenggelam oleh mereka yang hanya tahu bagaimana mengatur mulut mereka. Orang-orang itu sungguh luar biasa. Mereka berdiri di depan jalan-jalan, meneriakkan kebenaran mereka dengan semangat dan intensitas sedemikian rupa sehingga seolah-olah mereka secara pribadi telah menyaksikan semuanya. Di Phoenix Cry Empire, Long Chen telah melihat banyak orang seperti itu. Berpikir diri mereka terpelajar dan ingin berdiri dalam sorotan, mereka membuang fakta mengejutkan yang menarik perhatian orang. Narasi pemimpin suku tua hanya didasarkan pada fakta absolut. Dari dia, Long Chen belajar asal-usul umum dari jalur imemorial. Adapun beberapa aspek yang tidak jelas, terserah Long Chen untuk menemukan kebenaran. Kemudian, mengapa para penduduk asli menjadi musuh bebuyutan dengan para murid yang datang untuk mengambil cobaan? Tanya Long Chen. Ini adalah pertanyaan yang lebih diperhatikannya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 800. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 800 Yuan Batu Roh. Ketika Long Chen mengajukan pertanyaan ini, pemimpin suku tua itu menghela nafas. Penyebab konflik selalu karena untung. Dalam mengejar keuntungan terbesar, orang mampu melakukan semua jenis kejahatan. Petik 2. Ketika jalur imemorial hancur, penduduk asli dari jalur itu pada dasarnya telah ditinggalkan. Mereka telah dikirim untuk menjaga tempat ini sejak awal jalur imemorial. Mereka telah mengakar, melahirkan generasi demi generasi, dan menjaga ketertiban tempat ini. Tetapi warisan mereka hanya bisa dihitung sebagai rata-rata. Setelah imemorial Path hancur, mereka segera kehilangan apa yang paling mereka andalkan. Karena tidak ada yang menjaga mereka, penduduk asli ini panik. Setelah berabad-abad kekacauan, mereka akhirnya menerima bahwa mereka terjebak, dimeteraikan dalam jalur imemorial. Mereka telah kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Tetapi ketika mereka mulai secara bertahap membiasakan diri dengan kehidupan baru ini, para pengambil sidang dari luar tiba-tiba muncul lagi. Awalnya itu menyenangkan mereka. Mereka mengira akhirnya bisa berkomunikasi dengan dunia luar lagi. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa para pencoba akan mengacungkan pisau daging mereka. Mereka membantai mereka untuk mengambil batu roh Yuan yang mereka miliki. Karena perubahan di dunia, mereka menerima pembatasan yang kuat di jalur imemorial. Akibatnya, pembantaian para penjajah menjadi bencana. Beberapa suku hancur total. Saat itu, mereka sangat marah. Mereka tidak mengerti mengapa para murid itu ingin membunuh mereka. Mereka telah mencoba berkomunikasi dengan peserta sidang. Tapi satu-satunya jawaban adalah pedang mereka yang sedingin es dan berdarah. Dalam pertemuan pertama itu, penduduk asli menderita kerugian besar. Tapi itu baru awalnya. Pertempuran itu telah berlangsung selama 1 tahun. Beberapa tahun kemudian, sekelompok peserta sidang lain telah masuk. Mereka datang dari benua yang berbeda, tetapi mereka juga membawa pembantaian. Jika mereka melihat penduduk asli, mereka membunuh mereka dan dengan gila-gilaan merebut sumber daya mereka. Para penduduk asli akhirnya benar-benar marah. Perang besar-besaran terjadi, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Situasi seperti ini berulang-ulang. Kadang-kadang beberapa tahun sebelum sekelompok orang baru datang, kadang-kadang beberapa dekade. Pada saat ini, mereka tidak lagi memandang mereka sebagai pengambil sidang, tetapi sebagai penjajah. Pada titik yang tidak diketahui, para penduduk asli telah memperhatikan sejenis biji yang dapat menghalangi kekuatan pembatasan yang ditempatkan dunia pada mereka. Mereka menggali biji itu dan membangun altar. Ketika imemorial Path dibuka,
mereka akan mengaktifkan altar-altar itu dan menyuruh anggota sukunya bersembunyi di dalam jangkauan mereka. Ketika Immemorial Path ditutup, mereka akan menonaktifkan altar dan bebas untuk berkeliaran. Inilah sebabnya mengapa Xiao Gu dan kekuatan yang lain sangat dibatasi di luar tetapi dikembalikan normal di sini. Selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah berhasil berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Long Chen mengerutkan kening. Hal ini sangat aneh. Mengapa mereka ingin membunuh penduduk asli ini? Apakah itu benar-benar hanya untuk batu roh Yuan? Atau ada tujuan lain? Kami sudah mencoba, tetapi dengan menyesal. Setiap kali berakhir dengan kekecewaan. Lebih jauh lagi, suatu kali sangat berbahaya, seorang penyerbu memenangkan kepercayaan kami. Akibatnya, ia berkolusi dengan orang lain untuk menghancurkan altar dari beberapa suku. Itu menyebabkan, ya, saya tidak perlu mengatakannya, desa pemimpin suku tua itu. Dia jelas merasa muram tentang topik ini. Bahkan dengan kematiannya yang sudah dekat, dia tidak bisa menerima ini. Tidak heran para penduduk asli akan membenci penjajah. Kedua belah pihak seperti api dan air dengan hubungan yang begitu rumit. Tapi saya penasaran. Dari pertama kali saya mendengar tentang jalur Immemorial hingga ketika saya masuk, senior saya tidak menyebutkan permusuhan dengan Anda. Mereka hanya mengatakan kepada saya bahwa saya harus berhati-hati terhadap Anda, bahwa Anda adalah musuh yang paling menakutkan di jalur Immemorial, kata Long Chen. Itu karena penyerbu tidak pernah peduli dengan sejarah para korban. Selain itu, setelah begitu banyak waktu berlalu, bahkan senior Anda pun tidak akan tahu tentang masalah seperti ini. Tapi ada satu hal yang pasti, setiap kali Immemorial Path dibuka, sekelompok orang berjubah merah akan dengan sengaja datang untuk membantai kita penduduk asli. Mereka berdua tanpa ampun dan ganas. Selain itu, mereka memiliki alat khusus untuk menghancurkan altar kita. Mereka adalah eksistensi yang paling kita benci, kata pemimpin suku tua itu. Jubah merah, bukankah itu merujuk pada jalan yang rusak? Mungkinkah jalan korupsi tahu sesuatu yang orang lain tidak lakukan? Long Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia samar-samar mencium aroma skema. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan itu tidak masuk akal. Tidak ada logika untuk itu. Tetapi hal-hal itu telah terjadi sejak lama sehingga tidak ada bukti yang ditemukan untuk mengungkapkan kebenaran. Untuk memecahkan teka-teki ini terlalu sulit. Pemimpin suku tua terus bercerita tentang masa lalu. Setelah menemukan altar, para penduduk asli juga telah membangun berbagai formasi transportasi di antara mereka serta sarang rahasia. Para wanita dan anak-anak yang muncul datang dari salah satu tempat persembunyian itu. Jika suku Xiao hancur, para wanita dan anak-anak itu akan selamat untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah tempat persembunyian dan formasi transportasi ini dibangun, suku-suku akan dapat saling membantu segera setelah mereka diserang oleh penjajah. Adapun ayah Xiao Fei, dia adalah pemimpin suku sebelumnya, dan dia telah jatuh dalam pertempuran melawan penjajah. Saat itu, ayah Xiao Fei sudah mencapai Foundation Forging. Tetapi mezbah telah dihancurkan selama pertempuran, dan karena itu kekuatannya sangat dibatasi. Setelah menjatuhkan beberapa penjajah yang kuat, ia akhirnya sekarat di medan perang. Long Chen mengangguk ke dalam. Mungkin satu-satunya yang bisa membunuh peringkat 3 Celestial yang telah mencapai Foundation Forging, bahkan dengan kekuatannya sangat terbatas, akan menjadi ahli di tingkat Sueyu, Yu Changhao, dan Huang Junmo. Selanjutnya, mereka harus terlebih dahulu maju ke ekspansi laut. Fakta bahwa ayah Xiao Fei mampu melawan para ahli seperti itu dengan kekuatannya terbatas menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia layak diakui sebagai pakar nomor 1 suku Xiao. Selain itu, dari pemimpin suku tua, dia telah mendengar bahwa Tao Surgawi di sini sangat kuat. Semakin kuat orang itu, semakin terbatas kekuatannya tanpa perlindungan mezbah. Tidak heran penduduk asli perlu bersembunyi dari penjajah meskipun memiliki banyak ahli. The Heavenly Daws membatasi mereka sampai-sampai hidup mereka dalam bahaya yang konstan. Setelah pertempuran, semakin banyak orang meninggal, dan kebencian di kedua sisi semakin dalam. Akibatnya, penjajah memperlakukan kami sebagai mangsa, sementara kami juga memperlakukan mereka sebagai mangsa untuk dibunuh, kata pemimpin suku tua itu. Untuk menjadi lebih kuat, penduduk asli mulai menjelajahi berbagai daerah percobaan. Tempat-tempat itu memiliki hadiah yang sangat besar di dalam, dan mereka memahami jalur Immemorial lebih baik daripada orang lain. Sangat disesalkan bahwa murid-murid mereka tidak cukup kuat. Murid-murid mereka mungkin surgawi, tetapi mereka hanya peringkat 1 surgawi. Banyak cobaan yang lebih baik terlalu sulit, dan mencoba itu hanya bunuh diri. Selain itu, siapapun yang basis budidayanya lebih besar dari kerajaan Xiantian akan merasakan oleh hukum dan dibunuh. Peringkat 2 Celestial jarang di antara mereka. Adapun seseorang seperti Xiao Fei yang memiliki bakat untuk menjadi peringkat 3 Celestial, mereka jarang seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn.
Itulah sebabnya mereka begitu berharap Xiao Fei membangkitkan kekuatannya. Ketika Immemorial Path ditutup, mereka akan mengirim beberapa murid untuk mencari cobaan dan sumber daya, dan murid lainnya untuk mencari simpanan batu roh Yuan untuk penggalian. Long Chen, peta ini berisi tanda rinci tentang semua cobaan yang kita tahu. Kesulitan dan apa yang akan Anda temukan diindikasikan. Tapi tidak ada yang tahu imbalan apa yang akan Anda dapatkan untuk lulus. Itu akan menjadi keberuntungan Anda sendiri. Pemimpin suku tua itu menyerahkan Long Chen peta. Long Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Peta ini sangat terperinci. Dan yang paling penting adalah itu adalah peta jalan Immemorial yang lengkap. Oh, jalur Immemorial bukan hanya satu baris. Long Chen terkejut. The Immemorial Path bukanlah jalan yang lurus. Itu memiliki bentuk salib. Iya, The Immemorial Path memiliki bentuk salib. Pencobaan terbesar ada di pusat, dan disitulah rahasia untuk mencapai keabadian atau keilahian terletak. Namun, tempat itu telah dihancurkan. Pusat ini adalah inti sejati dari jalan abadi, tetapi ada energi ilahi yang mencegah siapapun masuk, kata pemimpin suku tua itu. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada sama sekali, tanya Long Chen. Tempat itu mengambil kerusakan paling besar, dan ada hukum aneh yang menghancurkan siapapun yang mendekat. Long Chen segera berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu akan terlalu menyesakkan untuk tidak pergi ke sana. Ketika dia punya waktu, dia pasti akan pergi dan melihatnya. Long Chen, ini hanya tanda apresiasi suku Xiao kami. Pemimpin suku tua memberinya cincin spasial. Long Chen melihat ke dalam dan melompat. Apakah ini batu roh Yuan? Di dalam cincin spasial, ada batu roh berukuran kepalaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersinar terang, tetapi mereka tidak tembus pandang. Ada beberapa energi kuning yang beredar di dalamnya. Itu adalah energi paling murni di dunia. Ini adalah 100.000 yuan batu roh. Ini 90% dari apa yang telah dikumpulkan suku Xiao kita selama bertahun-tahun. Long Chen, kamu tidak bisa menolak, kata pemimpin suku tua. Ini pasti terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Long Chen tidak berharap akan sebanyak ini. Tidak peduli seberapa tebal wajahnya. Pada dasarnya dia tidak bisa menerima semua uang mereka. Long Chen, kamu harus mengambil ini. Pertama-tama, bagi kami, hanya ahli yayasan penempaan yang dapat menggunakan batu roh Yuan ini. Sementara kami hanya memiliki 3 ahli yayasan penempaan. Batu-batu roh Yuan yang tersisa yang kita miliki sudah cukup bagi kita untuk bertahan selama bertahun-tahun. Dan begitu jalur Immemorial ditutup, kita akan sekali lagi mencari tambang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pemimpin suku tua menepuk bahu Long Chen. Long Chen tersentuh. Meskipun dia telah membantu Xiao Fei bangun, dan karena itu dia mengira suku Xiao akan memberinya semacam hadiah, dia tidak berharap itu menjadi begitu besar. Bahkan, terlalu banyak baginya untuk menerima. Dengan kebangkitan Xiao Fei sebagai peringkat 3 celestial dan membangkitkan garis keturunannya, serta diagram leluhur, kita tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih, kata pemimpin suku tua itu. Maka aku akan menerima tanpa malu-malu. Tetapi Anda juga harus menerima hadiah kecil dari saya. Petik 2. Long Chen juga mengambil cincin spasial dan memberikannya kepada pemimpin suku tua. Ketika dia melihat ke dalam, tiba gilirannya untuk terkejut. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 801. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 801 Seni Magis, ini adalah beberapa senjata dan pil obat yang kukumpulkan. Mohon terima, kata Long Chen. Ini, benar-benar terlalu banyak. Pemimpin suku tua tidak tahu harus berkata apa. Tersentuh oleh kemurahan hati pemimpin suku tua itu, Long Chen tentu saja tidak bisa pelit. Dia telah langsung mengisi cincin ruang ini dengan semua senjata encantet yang telah dia kumpulkan. Dari pemimpin suku tua, dia mengetahui bahwa mereka memiliki sangat sedikit senjata dan pil obat, karena penduduk asli tidak memiliki alkimia atau penempaan warisan. Selain itu, mereka hanya beberapa penjaga biasa pada awalnya. Singkatnya, mereka hanya pekerja, dan mereka mengandalkan sepenuhnya pada sumber daya dari atasan untuk bercocok tanam. Setelah Immemorial Path runtuh, meskipun mereka bisa mendapatkan beberapa teknik budidaya dan seni rahasia dalam beberapa percobaan, mereka tidak mendapatkan warisan tentang alkimia dan penempaan. Akibatnya, mereka memiliki sangat sedikit dalam hal itu. Kemudian, mereka diserang, dan kedua belah pihak memperlakukan yang lain sebagai mangsa. Para penjajah telah mengarahkan pandangan mereka pada batu-batu roh Yuan yang dimiliki para penduduk asli, sementara para penduduk asli membutuhkan senjata dan pil obat penjajah. Penjajah hanya bisa tinggal selama 1 tahun di jalur Immemorial. 1 tahun itu terlalu berharga bagi mereka, jadi mereka harus memusatkan seluruh energi mereka pada cobaan. Jika mereka mencoba mencari batu roh Yuan,
maka waktu mungkin sudah habis sebelum mereka bahkan menemukan nada yang baik. Jadi murid-murid dunia luar memiliki dua tujuan, melewati cobaan dan menjarah penduduk asli. Tetua sekte lain pasti menjelaskan semuanya dengan jelas kepada murid-murid mereka. Tapi Ouyang Qiuyu tidak. Dia membiarkan mereka masuk dan melihat berbagai hal untuk diri mereka sendiri. Ouyang Qiuyu adalah pemimpin yang sangat suka rakyatnya untuk mandiri. Dia selalu membiarkan murid-muridnya melakukan apa yang mereka inginkan. Percaya bahwa para ahli marah melalui cobaan yang tak berkesudahan. Semakin banyak Anda memberi mereka, semakin banyak sumber daya yang Anda berikan pada mereka, semakin sedikit manfaatnya bagi mereka. Jadi selain dari hal-hal yang harus dimiliki, dia belum memberikan murid Suantian Dao sekte apapun. Dia menyukai karakter Long Chen. Dia tak kenal takut dan maverick. Dan justru karena dia menyukainya maka dia tidak peduli dengan dirinya. Begitu Long Chen masuk, dia telah menggunakan darah Sui Guanzi untuk membuka prolog perjalanannya di jalur imemorial. Dia telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya, dan dia telah memperoleh banyak hal. Dia sekarang memiliki ratusan item encantet dan gunungan pil obat. 99% dari mereka berasal dari pembunuhan orang. Meskipun pemimpin suku tua telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih terkejut dengan ibu kota Long Chen. Dia belum pernah melihat sumber sebanyak ini. Meskipun memberi Long Chen batu roh Yuan begitu banyak akan membuat suku Xiao sedikit kesulitan untuk mendapatkan uang di hari-hari mendatang, dibandingkan dengan rahmat yang Long Chen berikan pada mereka, itu sama sekali bukan apa-apa. Sekarang Long Chen memberinya hadiah sendiri. Pemimpin suku tua merasa bahwa mereka bahkan lebih berharga daripada batu roh Yuan. Itu karena mereka tidak kekurangan batu roh Yuan di jalur imemorial. Jangan menolak, saya tidak suka berbelit-belit. Jika Anda tidak menerima, saya harus mengembalikan batu roh Yuan Anda, tertawa Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan mewakili suku Xiao untuk berterima kasih, kata pemimpin suku tua itu dengan penuh terima kasih. Semua ini hanya sampah bagi saya. Di masa depan, saya akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tapi batu roh Yuan berbeda. Akulah yang mendapat untung paling besar dari perdagangan ini, tawa Long Chen. Kata-katanya benar, bagi Long Chen, semua itu adalah sampah. Meskipun dia masih perlu untuk melengkapi Dragon Blood Legion, itu bukan sesuatu yang mendesak. Dalam Immemorial Path, apakah dia kekurangan musuh? Sudah berapa hari dia berada di dalam? Dia telah berperang banyak, dan untuk senjata, dia akan mendapatkan terlalu banyak untuk digunakan. Adapun pil obat, mereka benar-benar sampah. Long Chen biasanya hanya memakan pil obat yang disulingnya secara pribadi, karena itu yang paling efektif. Tetapi pil-pil ini masih merupakan harta yang tak ternilai bagi suku Xiao. Long Chen, aku harus pergi sekarang untuk membuat pengaturan yang tepat untuk pil obat dan senjata ini. Kemudian malam ini, saya akan membuka perbendaharaan suku Xiao kami untuk Anda. Anda dapat melihat apakah Anda tertarik pada salah satu seni magis di sana. Kakakmu masih memiliki beberapa hal yang ingin dia katakan kepadamu, jadi kamu bisa mengobrol. Pemimpin suku tua itu pergi, hanya menyisakan Long Chen dan sesepuh bermata putih. Senior, Anda ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu. Long Chen merasa agak aneh duduk sendirian dengan sesepuh ini. Dia selalu merasa dia sangat aneh. Ini plat identitas saya, ambil. Jika Anda membutuhkan bantuan dari penduduk asli, maka Anda hanya perlu menunjukkannya dan mereka akan segera melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Penatua bermata putih itu mengambil piring batu giok yang dibawanya di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen menerimanya. Dia melihat rune di sekitar satu mata di tengah. Mata itu memiliki gambar misterius yang terukir di dalamnya. Sepertinya status senior benar-benar luar biasa, kata Long Chen. Jika hanya sebuah lempeng batu giok yang bisa memenangkan kepercayaan dari penduduk asli yang menjadi musuh bebuyutannya, maka statusnya pasti sangat mengejutkan. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun fluktuasi basis kultivasi dari sesepuh ini. Bahkan tepat di depannya, jika dia tidak menatapnya dengan matanya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya dia bahkan bukan bagian dari dunia ini. Penduduk asli adalah kehidupan menyedihkan yang ditinggalkan. Saya harap Anda dapat menjaga mereka sebaik mungkin, kata sesepuh bermata putih itu. Senior melebih-lebihkan saya. Saya hanya pencopet sidang, dan di antara pencopet percobaan lainnya, saya memiliki banyak musuh bebuyutan. Siapa yang tahu apakah saya bahkan bisa melindungi diri sendiri? Long Chen tersenyum pahit. Lelucon macam apa ini? Bagaimana dia memiliki kemampuan sebanyak itu? Dari hanya yang dia tahu, ada 4 ahli puncak, Sueyu, Huang Junmo, Yu Changhao, dan Ji Changkong. Jas Sueyu telah memaksa Long Chen ke titik bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Melindungi dirinya sendiri sudah cukup merepotkan, apalagi semua penduduk asli.
Long Chen tidak pernah berjanji untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak apa-apa, yang saya minta adalah agar Anda melakukan yang terbaik. Saya tidak punya niat jahat, tawa tetua bermata putih itu. Namun, senyumnya mengandung makna yang mendalam. Melihat bahwa penatua bermata putih itu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Long Chen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan tidak enak saat duduk dengan sesepuh bermata putih. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa Xiao Fei sudah lama menunggunya. Dia menarik Long Chen ke perbendaharaan seni magis mereka. Perbendaharaan seni magis suku Xiao bukan rahasia seperti yang Long Chen bayangkan. Itu hanya di dalam ruangan biasa. Karena suku Xiao tidak memiliki orang luar, buku-buku rahasia ini dapat dibaca dengan bebas oleh siapapun. Namun, semua seni magis ini memiliki batasan basis kultivasi, dan orang-orang di bawah level tertentu dilarang untuk membacanya. Mencoba menggunakan seni magis sebelum Anda siap dapat dengan mudah menyebabkan cedera, dan bahkan mungkin menyebabkan Anda menjadi bingung. Kakak Long Chen, ini semua adalah seni magis yang telah dikumpulkan suku Xiao kita selama bertahun-tahun. Ada 23, dan Anda bisa melihat apakah ada yang cocok untuk Anda, kata Xiao Fei. Xiao Fei saat ini sudah menjadi peringkat 3 celestial. Meskipun dia masih di ranah Xiantian, dia lebih kuat dari para ahli ekspansi laut. Pada saat yang sama ketika dia bersemangat, Xiao Fei juga merasakan emosi yang tidak bisa dia gambarkan ke arah Long Chen. Dari orang lain, dia telah belajar tentang bagaimana Long Chen telah mengaktifkan kekuatannya meskipun dibatasi oleh iblis hatinya. Di matanya, Long Chen bukan lagi manusia, tetapi seorang dewa. Long Chen tidak tahan dengan sopan santun. Dia pergi melalui seni magis satu persatu. Dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, seni magis biasanya hanya hal-hal yang bisa digunakan para ahli ekspansi laut. Tetapi ketika dia telah bertukar pukulan dengan Sueyu, dia menemukan bahwa meskipun dia berada di ranah Xiantian, Sueyu masih dapat dengan mudah mengaktifkan seni sihir. Penjara api amukan, mata Long Chen cerah. Ini adalah seni magis yang sangat kuat. Kakak Long Chen, seni ajaib ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh ahli atribut api, Xiao Fei mengingatkan. Bukankah kata-katamu sedikit bodoh? Alkemis mana yang tidak menggunakan api? Long Chen terdiam. Xiao Fei tiba-tiba mengerti. Tapi ini tidak bisa disalahkan padanya. The Immemorial Path tidak memiliki alkemis, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Long Chen segera mulai mempelajarinya. Dia langsung menyegel isi buku tebal itu ke dalam ingatannya sehingga dia bisa perlahan mempelajarinya di masa depan. Hanya dalam beberapa jam, Long Chen telah menyegel semua seni magis ke dalam ingatannya. Dia senang menemukan bahwa beberapa dari mereka sangat kuat, dan begitu mereka digunakan, kekuatan mereka bisa tidak terbatas. Kakak Long Chen, apakah tidak ada dari mereka yang mengesalkan minatmu? Xiao Fei kecewa, karena Long Chen hanya melihat sekilas pada mereka semua. Dia belum asyik dan belajar bahkan satu pun. Bocah bodoh, aku sudah hafal semua seni magis ini. Saya perlahan bisa mempelajarinya di masa depan, kata Long Chen. Kamu hafal semuanya. Xiao Fei melompat. Seni magis ini direkam melalui grafik, bukan kata-kata. Hanya dengan melihat mereka akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Orang biasa akan menghabiskan kekuatan spiritual mereka dengan hanya melihat melalui salah satu dari mereka sekali. Jadi satu seni magis biasanya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipelajari. Tapi Long Chen baru saja menggunakan beberapa jam untuk menghafal semua seni magis ini. Meskipun berapa banyak Xiao Fei menyembah Long Chen, dia tidak bisa mempercayainya. Long Chen tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan. Dia tidak tertarik pada keterampilan pertempuran lain yang mereka miliki di sini, jadi dia pergi. Dia langsung pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku tua. Pemimpin suku tua sudah lama dipersiapkan untuk itu, tetapi Xiao Fei, Xiao Yu, dan Xiao Lin jelas enggan berpisah dengannya. Kakak Long Chen, Anda benar-benar tidak bisa tinggal selama beberapa hari lagi? Tanya Xiao Fei dengan mata merah. Long Chen menepuk pundaknya. Bahkan tinggal beberapa hari tidak akan mengubah fakta bahwa aku harus pergi. Bahkan jika saya tinggal selama 1 tahun, kami masih harus berpisah. Anda sudah peringkat 3 celestial sekarang. Bekerja keras untuk berkultivasi. Jangan repot-repot dengan hukum jalur immemorial. Aturan dibuat untuk dilanggar, dan target dibuat untuk dilampaui. Hanya karena orang lain tidak bisa tidak berarti Anda tidak akan bisa. Surga dan bumi hanyalah sangkar, dan selama Anda cukup kuat, Anda dapat menghancurkannya untuk memenangkan kebebasan Anda. Petik 2. Makna Long Chen adalah bahwa Xiao Fei seharusnya tidak pasrah pada batas dunia ini. Dia harus berani melawan hukum di sini. Sebenarnya, dia mengatakan kata-kata ini untuk dirinya sendiri, karena itulah yang selalu dia lakukan. Sosok tunggal Long Chen perlahan memudar di depan tatapan setiap anggota suku Xiao.
Akhirnya, dia benar-benar menghilang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 802. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 802 Jari Emas yang Guoran meninggalkan suku Xiao. Hati Long Chen terasa berat. Siapa yang akan berpikir bahwa menyelamatkan seseorang akan menggunakan banyak hal? Meskipun dia telah memberi suku Xiao semua senjata dan pil obat, Long Chen masih merasa bahwa dia berutang kepada suku Xiao hutang yang sangat besar. Batu roh Yuan pada dasarnya telah punah dari dunia. Mereka adalah hal-hal yang hanya dapat ditemukan di jalur imemorial. Batu roh Yuan mengandung energi paling utama di dunia. Dibandingkan dengan batu roh yang digunakan Long Chen, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Di benua surga bela diri, berapa banyak batu roh yang akan Anda tawarkan untuk membeli batu roh Yuan tunggal? Long Chen bahkan tidak tahu apakah itu mungkin. Selain itu, dia juga belajar banyak seni magis. Itu adalah harta yang tak ternilai. Dia telah memperoleh terlalu banyak selama perjalanannya ke suku Xiao. Ketika dia maju, dia dengan cepat meninggalkan hutan belantara dan kembali ke jalan utama. Dia memegang peta jalan imemorial yang sangat rinci. Peta tidak hanya menunjukkan blok, tetapi juga tempat yang tidak mungkin dilintasi. Karena itu, Long Chen dengan cepat menemukan bagian terdekat dari jalur utama. Selanjutnya, semua cobaan di jalan ditandai. Yang dia masuki sebelumnya disebut percobaan molting molal. Dia juga akhirnya mengetahui apa itu Divine Mortal Molting Elixir. Tetapi ia mengetahui bahwa itu hanya berguna bagi para pencoba sidang dan tidak berguna bagi penduduk asli, sehingga pemimpin suku tua itu menolak untuk menerima. Berhenti sebentar, Long Chen memperhatikan peta. Dia melihat bahwa percobaan terdekat ditandai dengan simbol serangga. Pulau Serangga, persidangan macam apa itu? Petik 2. Long Chen kaget. Pemimpin suku tua telah memberitahunya bahwa mereka telah bertugas menjaga pengadilan tertentu sebelum jalan imemorial runtuh. Tetapi setelah pertempuran besar itu, banyak orang telah meninggal, dan tanah telah hancur. Beberapa cobaan langsung jatuh ke dalam jurang dan menghilang selamanya. Mayoritas persidangan masih ada, tetapi banyak dari penjaga asli telah menghilang selama pertempuran. Lingkup pertempuran itu melebihi batas imajinasi manusia. Menurut pemimpin suku tua, catatan mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka tidak melihat ada yang bertarung. Yang mereka lihat hanyalah langit yang terus-menerus sobek, petir mengguncang tanah, dan bintang-bintang runtuh. Sinar ilahi telah menembus kekosongan. Itu benar-benar pertempuran apokaliptik. Setelah itu, jalan imemorial terpecah-pecah, dan beberapa cobaan telah jatuh ke dalam celah. Tetapi pemimpin suku tua dengan tegas memperingatkan Long Chen bahwa dia sama sekali tidak bisa pergi ke jurang. Pertempuran itu mungkin telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi masih ada energi ilahi yang tersisa di jurang. Jika Anda masuk, jiwa Anda akan langsung hancur. Long Chen dengan cepat menemukan jalan tercepat. Tapi dia perlu melintasi 7 daerah untuk sampai ke sana, karena ada jurang yang terlalu besar untuk diseberangi menghalangi jalannya. Begitu dia mencapai jalan utama lagi, dia mulai merasakan orang diam-diam mengawasinya. Mereka juga harus menjadi pengambil sidang yang dengan hati-hati maju. Mereka tidak berani ceroboh, tapi tidak perlu bagi Long Chen untuk peduli pada orang-orang itu, karena mereka hanya lemah peringkat 1 celestial. Kehati-hatian mereka adalah karena mereka tidak percaya diri, dan mereka tidak bersembunyi untuk menyerangnya. Long Chen mengabaikan mereka saat dia maju. Dia melintasi 3 blok dan melewati gunung. Ada ruang terbuka lebar di depan. Dia tiba-tiba terkekeh. Dia melihat sekelompok orang, dan di dalam kelompok itu, dia melihat sosok yang sangat sulit. Ya, itu adalah Guoran. Long Chen menemukan tempat dengan feng shui yang bagus untuk ditonton. Dia menyembunyikan dirinya, menyaksikan Guoran menghadapi lebih dari 10 ahli korab. Di belakang Guoran ada 2 wanita yang pakaiannya sobek. Jubah itu menandainya sebagai anggota jalan yang benar. Mereka pucat, jelas telah terluka. Guoran berdiri di depan mereka, dadanya membuncit, tampak seperti seseorang yang tidak takut pada langit atau bumi, seolah-olah langit adalah juniornya. Cih, dia jelas berusaha bersikap seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Kedua wanita itu hanyalah orang-orang surgawi biasa, tetapi mereka menghadapi 13 ahli dari jalur korupsi. Salah satu dari mereka memiliki aura yang kuat dan jelas peringkat 3 celestial. Menurut alasannya, para wanita ini seharusnya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolak di depan mereka. Bagaimana mereka bisa terluka? Tapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Orang-orang di jalur korup itu begitu mengerikan. Mereka jelas ingin menyerang wanita-wanita ini. Mereka memainkan permainan kucing dan tikus untuk melelahkan mereka. Itulah satu-satunya alasan mereka hidup untuk bertemu Guoran. Brazen Corrupt Idiot, ini siang yang luas. Kamu masih tidak berlutut di hadapan ayahmu. Guoran berteriak marah.
menunjuk pada para ahli korab di depannya. Long Chen hampir tertawa. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Guoran telah menunjukkan cahaya siang yang luas sebagai referensi untuk tindakan mengerikan mereka. Tapi itu sebenarnya hanya untuk menjadi masalah sulit. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Para ahli korup itu awalnya bertemu dengan sekelompok murid yang saleh. Mereka segera menyerang mereka, dan dengan hanya 7 orang di sisi jalan yang benar, para pria telah terbunuh, dan mereka telah bersiap untuk menggunakan kedua wanita itu. Sebelum menggunakannya, mereka akan bersenang-senang. Mereka membiarkan mereka berlari, kemudian menangkap mereka, meraba-raba mereka, dan kemudian membiarkan mereka melanjutkan. Mereka sangat menikmati permainan itu. Mereka akan melanjutkan sampai mereka terlalu lelah untuk melanjutkan atau mungkin sampai mereka menyerah. Kemudian setelah menggunakannya, mereka akan membunuh mereka. Selain itu, para wanita yang mereka gunakan akan selalu dipotong kepalanya untuk digunakan sebagai peringatan. Keduanya sudah menyerah dalam keputusasaan. Tetapi kemudian mereka bertemu dengan seorang murid benar lainnya. Hal yang mereka anggap tak terbayangkan adalah bahwa meskipun dia jelas merupakan peringkat 2 celestial, auranya sangat lemah. Hampir lebih lemah dari peringkat 1 celestial. Tetapi orang ini tampaknya bunuh diri. Meskipun begitu lemah, dia telah mengutuk orang-orang ini tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan, dia memandang para ahli korup itu dengan jijik. Itu membuat mereka heran. Anomali dapat menghasilkan hasil yang abnormal. Mereka yang bisa memasuki jalur imemorial adalah murid terbaik sekte utama. Tidak ada satupun orang bodoh yang tidak berguna. Tampilan mencolok Guoran sebenarnya untuk sementara menaklukkan para ahli korup. Adapun dua wanita, mereka sangat senang melihat seseorang keluar untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kemudian melihat basis budidayanya, hati mereka tenggelam. Laporkan namamu, teriak pangkat 3 celestial dengan dingin. Guoran tertawa. Hahaha, berdirilah teguh. Cobalah untuk tidak runtuh begitu Anda mendengar nama saya. Nama besar saya terkenal. Nama terkenal saya adalah Grand, pisau berdarah mengguncang dunia. Orang tampan nomor 1 di Wastelen Timur, Long Chen. Apa? Semua pakar korup tanpa sadar mundur beberapa langkah, memandang Guoran dengan kaget. Kakak Long Chen, Guoran. Guoran menepuk dada dengan angkuh. Dasar keparat kecil. Salah satu ahli korup akhirnya tidak tahan lagi. Nama Long Chen benar-benar membuat mereka takut. Memikirkan kemungkinan bahwa Long Chen telah menyamar, hati mereka telah naik ke tenggorokan mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka merasa terhina, dan salah satu dari mereka segera menyerbu ke depan untuk memisahkan Guoran. Mati. Guoran dengan jijik menunjuk jarinya. Cahaya keemasan meletus, dan pakar korup itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dipukul. Cahaya keemasan menembus tubuh pria korup itu. Tidak diketahui apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi tubuhnya langsung meledak menjadi kabut berdarah. Idiot, jika aku tidak memiliki kemampuan, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk mengikuti bos Long Chen? Kata Guoran dengan jijik. Musuh yang kuat terbunuh hanya dengan satu pukulan. Kedua wanita di belakangnya tertegun. Jadi Guoran ini sebenarnya adalah seorang ahli yang sangat tersembunyi. Mereka terkejut dan senang. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah jade Triwin mistiku yang tak tertandingi Flash Instant Max Skill Golden yang Finger. Saya mengembangkan teknik itu sendiri, dan unik di seluruh Wastelen Timur. Klaim Guoran, Long Chen tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. Apa jari yang emas? Itu jelas panah pegas. Karena tidak ada fluktuasi yuan spiritual, hanya aktivasi mekanisme, ditambahkan pada jarak pendek dan tiba-tiba, murid korup bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum mati. Meskipun dia belum melihatnya dengan jelas, Long Chen tahu ini harus menjadi panah tersembunyi baru yang dikembangkan Guoran. Kekuatan pembunuhannya benar-benar mengesankan. Itu sebenarnya mengandung efek ledakan. Selain mengagumi penemuan baru Guoran, ia juga merasa jauh lebih rendah darinya dalam hal ketebalan kulitnya. Bahkan peringkat 3 surgawi pun diintimidasi sekarang. Hal yang membuat Long Chen terdiam adalah kenyataan bahwa mereka sekarang percaya pada kata-kata Guoran. Guoran memandangi mereka dengan jijik, dipenuhi dengan kesombongan. Dia menahan diri terlalu lama di luar. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pamer. Kamu peringkat 1 surga, bunuh saja dirimu. Hanya peringkat 3 surgawi yang memenuhi syarat untuk membuat saya secara pribadi membunuh mereka, kata Guoran acuh tak acuh, menggenggam tangannya di belakang punggung. Kedua wanita itu terpana. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga dia pikir dia bisa membunuh mereka semua. Meneliti kematian, peringkat 3 celestial akhirnya tidak tahan lagi. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya, dan tekanan yang mengerikan turun. Tombak hitam di tangannya menikam ke arah Guoran dengan niat membunuh tanpa batas. Tombak hitam memancarkan ledakan sonik yang menusuk telinga.
Kekuatan itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Ini adalah kekuatan sejati peringkat 3 celestial. Kekuatan yang secara praktis bisa menembakkan satu peringkat 2 celestial. Long Chen tersenyum sedikit. Guoran suka menjadi misterius sepanjang waktu. Sebelumnya, ketika dia meminta Guoran untuk menunjukkan kepadanya beberapa gerakannya, dia dengan keras kepala menolak. Sekarang dia ingin melihat bagaimana orang ini berkembang. Kedua wanita itu terkejut. Mereka jelas dipengaruhi oleh kekuatan ahli korab. Serangannya bisa dengan mudah membunuh mereka. POW. Tiba-tiba, suara logam terdengar dengan eksplosif. Sebuah tangan emas dengan kuat menangkap tombak hitam itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 803. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 803 Golden Battle Armor. Semua orang terkejut. Dalam sekejap mata, Guoran telah berubah menjadi monster zirah emas. Armor itu terlihat benar-benar mulus, seolah-olah itu telah tumbuh di atasnya. Itu memancarkan aura yang benar-benar menakutkan. Tombak peringkat 3 celestial ditangkap dengan begitu mudah oleh lengan logam Guoran. Jangankan mereka, bahkan Long Chen terkejut. Long Chen bisa dengan jelas melihat bahwa Guoran instan telah menangkap tombak lawannya. Semua lambang di baju besinya telah menyala. Energi tombak itu langsung diserap. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tampaknya anak kecil ini benar-benar membuat keuntungan besar di tangga Netherworld Surga Sekte Xuantian Dao Sek ini. Diagram penempaan senjata yang diperolehnya jelas sangat menguntungkannya, memungkinkannya untuk mendapatkan fondasi yang jauh lebih solid dan untuk memahami tingkat yang lebih besar dari catatan rahasia ethereal crafting. Rune-rune itu benar-benar dapat mengkonsumsi yuan spiritual lawan. Rune seperti itu terlalu abnormal. Tidak heran dia begitu kurang ajar sekarang. Dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Gadis-gadis, mundurlah lebih jauh. Aku tidak ingin kau terciprat darah. Guoran menoleh untuk melihat mereka berdua. Keduanya sekarang melihat bahwa helm Guoran memiliki sepasang sayap emas, dan bahkan ada tanduk yang tampak menyeramkan di dahinya. Suaranya terdengar metalik sekarang, dan itu benar-benar mengerikan. Mereka berdua buru-buru berbalik dan melarikan diri. Adapun peringkat 3 celestial, dia benar-benar terkejut, dan dia mencoba menarik kembali tombaknya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengembalikannya. Keduanya berada di jalan buntu. Kemudian Guoran tiba-tiba melepaskannya, dan peringkat 3 celestial tertangkap basah. Dia meniup kembali, buru-buru menstabilkan dirinya sendiri. Begitu dia melepaskannya, pedang emas muncul di tangan Guoran. Itu sebenarnya memiliki bentuk yang sama persis dengan Long Chen's Bloodbrinker. Pedangnya menebas para ahli korab yang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Selanjutnya, gaya serangan Guoran jelas tidak memiliki moral. Itu sama dengan Wilde. Karena zirahnya, kekuatannya sendiri dikalikan lebih dari 100 kali. Dia bahkan tidak menggunakan yuan spiritual. Yang lain tidak bisa merasakan kunci mental atau spiritual apapun dari serangannya, sehingga mereka tidak dapat memprediksi secara naluriah apa yang sedang dilakukannya. Mereka hanya bisa menilai dengan mata mereka. Tetapi tanpa merasakan fluktuasi itu, hanya mengandalkan mata akan menyebabkan mereka bereaksi satu langkah lebih lambat. Ledakan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan 11 dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Akhir mereka sangat sedih. Meskipun basis budidaya Guoran adalah sampah dan auranya hampir lebih lemah daripada bahkan peringkat 1 celestial, Long Chen telah memberinya beberapa pil obat khusus. Dengan begitu banyak perhatian khusus, kekuatan fisik Guoran telah sangat meningkat. Tidak ada cara baginya untuk membandingkan dengan seseorang seperti Guyang, tetapi secara fisik, dia jauh lebih kuat daripada peringkat 2 celestial lainnya sekarang. Ketika zirahnya menggandakan kekuatannya 100 kali, tidak mungkin orang-orang ini bisa melawan. Senjata mereka langsung hancur, dan mereka hancur berkeping-keping. Ngarai panjang muncul di tanah. Guoran meletakkan pedang emasnya di bahunya dan dengan dingin menatap peringkat 3 surgawi yang tertegun. Dia tampak sangat mendominasi. Long Chen terdiam. Dia tidak menyangka bahwa tanda tangannya ini telah disalin dengan sempurna oleh Guoran. Tindakannya luar biasa dan menyenangkan untuk ditonton. Kamu harus mengeluarkan kekuatan penuhmu selagi masih bisa, kata Guoran dengan dingin ke peringkat 3 celestial. Guoran benar-benar tertutup baju zirahnya, tetapi di mana matanya seharusnya, ada 2 permata hitam. Tidak diketahui tanda apa yang telah diukirnya pada mereka, tetapi mereka tampak mirip dengan mata. Dari 2 permata itu, ia memiliki jangkauan pandangan yang bahkan lebih luas daripada dengan matanya sendiri. Bajingan, aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan kulit kura-kura sialanmu. Mengamuk peringkat 3 celestial, darah Qi melambung tinggi darinya. Sebuah tanda berwarna darah menyala di dahinya.
Penampilannya tiba-tiba berubah, menjadi seram seperti hantu, dan auranya melompat. Kabut hitam datang dari tombaknya. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan item encanted ini. Tekanan mengerikan mengguncang udara saat dia menabrak Guoran. Ledakan. Guoran hanya mengangkat pedangnya. Ketika tombak hitam bertabrakan dengan itu, percikan terbang dan tanah hancur. Tanah tenggelam banyak. Long Chen mengangguk. Guoran benar-benar ajaib. Melalui armornya, kekuatannya pasti luar biasa. Guoran memulai pertempuran sengit dengan peringkat 3 celestial. Cahaya keemasan menyala dan angin bersiul meletus. Itu sangat mengesankan. Hal yang Long Chen temukan ingin tahu adalah bahwa kali ini, baju besi Guoran jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya. Tindakannya sangat alami tanpa kekakuan baju zirah. Itu seperti baju zirahnya adalah bagian dari dirinya. Itu tidak fleksibel seperti kembali di ranah rahasia Jiuli. Selain itu, dia juga meniru teknik pedang Long Chen. Dengan tebasannya yang gila, peringkat 3 celestial tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, baju besi adalah baju besi. Itu tidak mungkin gesit seperti tubuh fisik. Masih ada kekurangan dalam gerakannya. Tetapi ketika Anda memfaktorkan kekuatannya yang besar dan pertahanannya yang sempurna, itu menebusnya. Petik 2. Meskipun baju besi Guoran sangat mengejutkan, itu masih baju besi. Itu membatasi ketangkasan seseorang. Namun, baju besi ini memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Itu terbuat dari fragmen barang harta karun yang diberikan Long Chen padanya. Dengan demikian, itu sangat kokoh. Terkadang tombak peringkat 3 celestial akan menyelinap melewati pedangnya untuk menyerangnya. Tetapi itu hanya meninggalkan bekas sedikit pun. Pada dasarnya tidak ada kerusakan. Kau bajingan. Yang kau andalkan hanyalah kekuatan luar. Jika bukan karena cangkang kura-kura sialan ini, bisakah kamu menerima satu pun dari seranganku? Geram pakar korab. Dari segi kekuatan, ia disamakan dengan Guoran. Namun dalam hal pertahanan, dia sangat menderita. Ketika serangannya menghantam Guoran, tidak ada kerusakan. Adapun Guoran, dia mengabaikan serangannya untuk meretas pedang padanya. Itu adalah metode pertarungan yang benar-benar tak tahu malu. Pangkat 3 celestial telah mencoba beberapa strategi, tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan pertahanan Guoran, membuatnya sangat marah sehingga dia mengaum dengan marah. Tapi dia tak berdaya. Persetan, apa maksudmu kulit kura-kura? Beraninya kau mempermalukan penemuan agungku. Geram Guoran. Dia tiba-tiba mengangkat tangan, dan banyak lubang muncul. Melihat lubang itu, rambut peringkat 3 celestial berdiri di ujung. Sensasi kematian langsung memenuhi hatinya. Tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Ratusan lampu hitam melesat seperti kilat. Mereka langsung menghubunginya. Meskipun ia telah mengondensasi perisai rahasia pada tingkat pertama untuk melindungi dirinya sendiri, korab celestial masih tertusuk. Ratusan jarum tajam menembus tubuhnya. Bahkan tubuh fisik peringkat 3 celestial tidak dapat memblokir jarum berkecepatan tinggi seperti itu. Itu bukan jarum biasa. Itu adalah harta yang Guoran telah menghabiskan banyak upaya untuk memalsunya. Biasanya, dia sangat tidak mau menggunakannya. Itu karena tanda, penghancur baju besi, yang dia ukir pada mereka. Rune tersebut akan kehilangan efek setelah digunakan. Dengan kata lain, dia baru saja kehilangan ratusan jarum ini dalam satu serangan ini. Menempa ini bukanlah tugas yang mudah. Mungkin perlu lebih dari 10 hari baginya untuk menempa mereka lagi. Jika korab celestial tidak mengutuk zirahnya karena menjadi kulit kura-kura, dia tidak akan menyia-nyiakan mereka. Bajingan, tunggu saja. Pangkat 3 celestial berlumuran darah sekarang. Dia segera mulai sembuh, tetapi dia tahu bahwa tinggal di belakang tidak ada manfaatnya. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah ke tangannya, dan menggambar diagram di udara. Perisai darah celestial korab. Gambar itu menyatu ke dalam tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi sinar cahaya, tiba 100 mil jauhnya dalam sekejap. Guoran tertegun. Sudah terlambat baginya untuk mengejar ketinggalan. Dia hanya bisa menyaksikan ketika dia melarikan diri, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Namun, dia tidak berdaya. Tunggu saja. Lain kali, aku akan menghancurkan cangkang kura-kura bodohmu dan membelah mayatmu. Pangkat 3 celestial tidak lupa berteriak dengan marah untuk melepaskan amarahnya saat dia dengan cepat melarikan diri untuk hidupnya. Tiba-tiba, gambar saber menebas. Gambar pedang itu sangat kuat, dan secara langsung menghancurkan korab celestial menjadi berkeping-keping. Kita semua sibuk, jadi siapa yang punya waktu untuk menunggu waktu berikutnya? Sebuah suara malas terdengar dan sesosok muncul di garis pandang Guoran. Hahaha, bos. Guoran senang. Dia tidak pernah berharap Long Chen muncul sekarang. Anak kecil, kau cukup pamer. Bahkan saya sudah dilampaui oleh Anda, kata Long Chen. Hehe, bos, aku tidak pantas mendapatkannya. Pamer sambil berdiri di belakang Anda adalah tujuan terbesar saya, tertawa Guoran.
Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, aku percaya bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk berlari. Kamu benar-benar kuat sekarang. Long Chen memberinya acungan jempol. Dia terlalu memahami Guoran. Hehe, ya, kamu benar. Membunuhnya bukanlah hal yang sulit. Tapi itu akan menghabiskan beberapa bulan pekerjaan saya. Saya terlalu enggan. Saya menabung untuk tahap yang lebih besar. Guoran tertawa nakal. Seperti yang diharapkan, orang ini benar-benar jahat. Dia meninggalkan kartu trufnya untuk menipu lebih banyak orang. Perencanaan semacam ini benar-benar terpuji. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke daerah uji coba, kata Long Chen. Hehe, aku akhirnya bisa bertarung bersama bos. Kemana kedua gadis itu pergi? Mereka pergi begitu saja. Guoran melihat bahwa kedua wanita itu benar-benar menghilang. Mereka benar-benar meninggalkannya. Itu benar-benar tidak bermoral. Biarlah. Apakah Anda berharap kedua akan memberikan hati mereka kepada Anda? Long Chen terdiam. Dia menarik Guoran ke Pulau Serangga. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 804. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 804 Permaisuri Raja Iblis yang rusak, bos. Berapa banyak pertempuran yang telah kau lawan sejak memasuki jalan imemorial? Tanya Guoran penuh harap. Tidak ada pertempuran. Itu hanya pertengkaran kecil, kata Long Chen. Kamu, hehe, aku bertarung dalam banyak pertempuran. Mungkin puluhan. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak idiot korup yang kubunuh. Bagaimanapun, saya telah membunuh 11 peringkat 2 celestial. Hehe, aku akan meninggalkan cincin spasial ini bersamamu. Jika bukan karena bantuan dermawan Anda, saya tidak akan bisa membuat baju besi emas saya. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, saya akhirnya mendapatkan pengembalian. Saya akan segera mengembalikan semua investasi Anda, tawa Guoran saat ia mengeluarkan banyak cincin spasial. Meskipun Long Chen tidak tawar-menawar dengannya tentang apapun dan selalu memberikan apapun yang dia butuhkan, Guoran tahu bahwa baju besi emasnya ini adalah hasil dari Long Chen yang praktis melemparkan uang padanya. Bahkan dia harus merasa malu. Sekarang dia akhirnya bisa membalas budi. Long Chen memandang cincin spasial itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus memberikannya pada saudari Yu ketika kita kembali. Dia yang bertanggung jawab atas pembiayaan kita. Hanya dengan melihat hal-hal ini membuat saya sakit kepala. Petik 2. Awalnya, keuangan Dragon Blood Legion diserahkan kepada Tang Wan Er. Pada awalnya, dia merasa posisinya sangat menyegarkan dan novel, dan dia menikmatinya. Tapi kemudian dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kesabaran untuk itu, dan pada akhirnya, tugas itu telah diserahkan kepada King Yu. Salah satu alasannya adalah karena King Yu adalah orang yang sangat perhatian, dan hubungan pribadinya di Dragon Blood Legion semuanya sangat baik. Alasan lain adalah bahwa Tang Wan Er tidak perlu mendengar dia mengomel sepanjang hari. Sejak King Yu mengambil alih keuangan, dia menjadi sibuk sepanjang hari. Selain itu, dia sangat serius dengan pekerjaannya, dan dia selalu teliti. Sudah lama sekali sejak Long Chen melakukan pembicaraan yang panjang dan benar dengan King Yu. Hehe, bos, sejujurnya, semua uang yang saya habiskan benar-benar membuat saya khawatir sepanjang hari, kata Guoran. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Apakah saudara-saudara perlu banyak bicara? Petik 2. Iya bos. Sekarang saya bisa menghasilkan uang sendiri. Saya pasti akan mendapatkan hasil maksimal dari baju besi emas ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sumpah Guoran. Apakah Anda bertemu seseorang yang kita kenal selama ini? Tanya Long Chen. Saya bertemu beberapa orang yang mengandalkan sekte kami. Saya memang membantu mereka ketika mereka membutuhkannya. Tetapi untuk orang-orang kami sendiri, saya tidak menemukan satupun. Namun, saya memang mendengar satu hal. Ji Changkong Gang Remote Surga bertengkar dengan saudari ipar Mengqi, kata Guoran. Jangan panggil saudara iparnya Mengqi di masa depan, dan jelas tidak mengatakan saudara ipar Wan Er. Wajah mereka terlalu kurus, hanya memanggil mereka saudara perempuan baik-baik saja. Apakah Ji Changkong akhirnya mati? Tanya Long Chen. Surga, bagaimana kamu tahu? Ketika saya mendengarnya, saya pikir itu adalah saudari Mengqi yang akan berada dalam bahaya. Petik 2. Cih, itu lelucon. Di seluruh Dragon Blood Legion, Mengqi adalah yang terkuat. Bagi Ji Changkong untuk menantangnya hanya bunuh diri, kata Long Chen acuh tak acuh. Bos, kamu benar-benar jahat. Sister Mengqi memiliki kartu truf yang mengerikan, tetapi Anda bahkan tidak memberitahu saya. Petik 2. Apakah hasilnya? Apakah Ji Changkong mati? Petik 2. Tidak, tapi dia kehilangan separuh hidupnya. Saya mendengar bahwa ketika dia memblokir saudari Mengqi saat itu, kata-katanya begitu kasar sehingga dia benar-benar marah dan memanggil binatang sihir yang menakutkan. Akibatnya, Ji Changkong menemui tragedi.
Dia ditekan seperti anjing, dan setengah dari tubuhnya hancur. Jika dia tidak menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri pada akhirnya, dia akan terbunuh saat itu juga. How sepet apa itu sehingga menakutkan? Tanya Guoran dengan rasa ingin tahu. Hehe, peringkat ketujuh Redeye Secret Blood Phoenix, tertawa Long Chen. Sial, kalian berdua benar-benar jahat. Bukankah itu keturunan Dewa Phoenix? Ketika darah sakralnya diaktifkan dan serangan bulunya benar-benar terjadi, saya mendengarnya bahkan bisa menantang para ahli Foundation Forging. Seru Guoran. Sebuah peringkat ketujuh Magical Beast berhubungan dengan basis budidaya ekspansi laut. Ahli ekspansi laut biasa bisa dengan mudah dibantai oleh orang-orang seperti Long Chen dan yang lainnya. Magical Beast secara inheren lebih kuat, dan Redeye Secret Blood Phoenix adalah keturunan dari Phoenix ilahi. Dengan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya bahkan mungkin melampaui peringkat 3 celestial di dunia yang sama. Bagi Ji Changkong untuk bertarung dengan Redeye Secret Blood Phoenix seperti peringkat 3 Xiantian Celestial melawan peringkat 3 Si Expansion Celestial. Fakta bahwa ia dapat melarikan diri hidup-hidup sudah sangat beruntung baginya. Lalu bukankah saudari Meng Qi tidak tertandingi di jalur immemorial? Tanya Guoran bersemangat. Apakah kamu bercanda? Satu Magical Beast yang kuat tidak cukup untuk mendominasi jalur immemorial. Saya pribadi menyaksikan seseorang mengutuk binatang ajaib di tingkat darah Phoenix sampai mati. Memikirkan kutukan darah Raja Yamasueyu memberi Long Chen perasaan tidak nyaman. Kutukan itu terlalu mengerikan. Agar Guoran sedikit menjaga dirinya, Long Chen memberitahunya tentang pertemuannya dengan Sueyu. Dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya dan mulai menantang siapapun, atau dia akan kalah. Surga, Anda bertemu Sueyu, dan Anda hampir membunuhnya. Bos, Anda benar-benar tahu bagaimana menjalani kehidupan, kata Guoran dengan penuh hormat. Kamu tahu Sueyu? Long Chen terkejut. Saya mendengar tentang dia dari beberapa pakar korup. Di jalur korup Wastelen Timur mereka, ada dua jenius tertinggi. Mereka adalah pemimpin masa depan mereka. Satu disebut Raja Korup, sedangkan yang lainnya disebut Iblis Permaisuri. Raja yang rusak adalah Sueyu. Dia diakui sebagai jenius surgawi yang tak terkalahkan. Dan sejak bergabung dengan jalan korupsi, siapapun yang telah bertukar pukulan dengan dia telah meninggal. Tetapi karena Anda hampir mengambil nyawanya, saya akan mengatakan bahwa Anda adalah jenius surgawi yang tak terkalahkan, kata Guoran. Awalnya, dia telah berpikir untuk memperingatkan Long Chen untuk berhati-hati tentang jalan korupsi. Dia tidak mengira Long Chen sudah berkenalan dengan ahli itu dan hampir mengambil nyawanya. Itu hanya kebetulan. Jika kita bersaing dalam hal kemampuan tempur, masih belum diketahui siapa yang akan mengalahkan siapa. Tapi dia jelas merupakan lawan paling menakutkan yang saya temui sejauh ini. Saya percaya dia memiliki banyak kartu truf yang mengejutkan yang belum dia gunakan. Petik 2. Long Chen merasakan banyak tekanan terhadap kartu truf Sueyu yang tidak ada habisnya. Sueyu benar-benar pakar yang tiada taranya. Itu benar. Siapakah permaisuri iblis itu? Tanya Long Chen. Yang saya tahu adalah namanya Leng Yuyan. Rupanya, dia sangat cantik sehingga burung jatuh dari langit dan sungai mengalir mundur. Metodenya yang keras menyebabkan bahkan iblis bergidik, hantu menangis, dan para dewa menangis. Dia sama terkenalnya dengan Raja Korup, kata Guoran. Burung jatuh dari langit dan sungai mengalir mundur. Bisakah kecantikan melakukan itu? Kata Long Chen menghina. Batuk, maksudku hanya kecantikannya yang tak terlukiskan. Jangan pilih-pilih. Anda tahu saya tidak terlalu terpelajar, kata Guoran dengan canggung. Jika dia setenar Sueyu, dia juga harus menjadi ahli pada tingkat itu. Long Chen mengerutkan kening. Jas Sueyu cukup menakutkan. Sekarang Leng Yuyan telah muncul. Itu membuatnya merasa seolah tekanan pada dirinya telah meningkat sekali lagi. Selain itu, jalan korup adalah musuh bebuyutannya. Keduanya bepergian saat mereka berbicara. Mereka akhirnya tiba di dasar sungai yang kering. Tanah tertutup retakan, pemandangan yang mengerikan. Dasar sungai terus tanpa henti. Long Chen akhirnya menyadari mengapa tempat ini disebut Pulau Serangga. Sebelum Immemorial Path hancur, pasti ada danau di sini. Ada orang di depan, kata Guoran tiba-tiba. Long Chen tampak melihat beberapa orang bergegas maju seperti mereka. Mereka sebenarnya juga bergerak menuju Pulau Serangga. Dari jubah mereka, ada murid-murid benar dan korup. Ada juga beberapa murid dari keluarga kuno. Mereka adalah eksistensi independen mereka sendiri. Hanya saja mereka sangat arogan dan jarang berinteraksi dengan seluruh dunia. Bos, kita harus bergegas. Kalau tidak, harta itu akan diambil orang lain, kata Guoran cemas. Tumbuhkan otak, Pulau Serangga adalah daerah uji coba. Meskipun saya tidak tahu detail pastinya, Anda pasti harus melewati persidangan untuk mendapatkan hadiah. Bukan masalah siapa yang lebih dulu ke sana. Lebih jauh lagi, fakta bahwa mereka mencari kita adalah hal yang baik. Mereka bisa menguji air sambil menonton. Long Chen melambat dengan Guoran.
Tapi Long Chen agak terkejut melihat semakin banyak orang saat mereka masuk lebih dalam. Dia buru-buru mengambil peta yang telah dia peroleh dari para murid korab. Dia segera menemukan mengapa ada begitu banyak orang di sini. Tempat ini sudah lama ditandai oleh semua orang. Dia lupa memeriksa peta ini dengan peta yang diberikan suku Xiao kepadanya. Jika dia tahu banyak orang akan datang, dia akan memilih tempat yang berbeda. Dengan banyak orang ini, dia tidak hanya perlu khawatir tentang melewati persidangan, tetapi juga tentang diserang oleh orang lain. Itu buang-buang waktu dan usaha. Tetapi karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk melanjutkan. Alasan lain dia memilih Pulau Serangga adalah karena pemimpin suku Xiao secara khusus mengatakan kepadanya bahwa itu sangat aneh. Orang-orang mereka hanya bisa mengamatinya dari luar. Mereka tidak berani masuk, karena itu adalah cobaan yang mengutuk mereka. Akhirnya, sebuah gunung muncul. Itu seharusnya Pulau Serangga, namun danau itu telah menghilang, sehingga pulau itu menjadi gunung. Long Chen tidak berharap itu menjadi begitu besar. Dari luar, tampak lebarnya beberapa ribu mil. Tapi itu benar-benar sunyi, dan tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di atasnya. Melihat pulau yang sunyi itu, untuk alasan yang tidak diketahui, Long Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia terus merasa pulau ini aneh. Tetapi karena dia sudah datang ke sini, dia harus masuk dan setidaknya melihatnya. Ketika Long Chen dan Guoran melangkah ke pulau itu, mereka melihat beberapa mayat. Mereka tampak seperti mayat para ahli korab. Senjata dan cincin ruang mereka hilang. Setelah bepergian lagi, mereka menemukan lebih banyak mayat. Kali ini, jubah mereka berasal dari jalan yang benar. Seperti sebelumnya, senjata dan cincin spasial mereka hilang. Setelah melewati punggungan, mereka melihat dua orang lagi. Tetapi mereka hidup dan sehat. Mereka mengangkat senjata mereka dengan dingin di Long Chen dan Guoran. Daerah ini adalah milik kita. Jika kamu pintar, kamu akan segera nyah. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 805. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 805 membunuh Full Moon Disciples. Kedua orang ini memiliki tanduk pendek di kepala mereka. Long Chen mengenali mereka sebagai anggota ras Full Moon. Perlombaan Full Moon adalah ras kuno dengan kekuatan luar biasa. Kulit mereka seperti perunggu, membuat mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata. Sebelum memasuki jalur imemorial, Long Chen telah melihat mereka, tetapi dia menemukan mereka sangat sombong. Mereka benar-benar memandang rendah umat manusia. Bahkan, mereka praktis tidak melihat mereka. Keduanya jelas bermaksud menghentikan mereka dari masuk lebih dalam. Mereka mengamankan area ini untuk balapan Full Moon. Seluruh jalur imemorial adalah area saya. Kalian berdua harus enyahlah, kata Long Chen. Hanya melihat orang-orang sombong ini membuatnya marah. Sebelumnya, orang-orang ini sangat menjengkelkan, tetapi Long Chen tidak memiliki konflik dengan mereka. Jadi mereka tidak berkelahi, tapi sekarang mereka mengarahkan senjata ke arahnya. Bersikap toleran tidak ada artinya. Menunggu kematian, keduanya marah. Mereka adalah orang-orang dari ras kuno. Dengan demikian, mereka secara inheren memandang rendah murid biasa seperti dia. Kedua tombak mereka menyerang seperti ular berbisa beracun. Meskipun mereka hanya peringkat 1 celestial, kekuatan mereka sebanding dengan peringkat 2 celestial. Dua tangan emas menangkap tombak mereka. Itu adalah Guoran. Menurut pendapatnya, figur kecil seperti itu tidak sepadan dengan tindakan bosnya sendiri. Tepat ketika Guoran hendak mengirim mereka terbang, Long Chen langsung menunjuk jarinya. Dua panah petir menembus kepala mereka, langsung membunuh mereka dalam jiwa dan raga. Mereka jatuh ke tanah, mata mereka masih penuh kejutan. Bos, kamu, bahkan Guoran tertegun. Mereka adalah ahli dari ras kuno. Sekarang itu merepotkan. Ingat, tidak peduli siapa itu, selama mereka menginginkan hidup Anda punya alasan untuk membunuh mereka. Tidak peduli status mereka, kata Long Chen ringan. Tapi mereka, tidak ada tapi. Jika Anda tidak berani menyerang mereka hanya karena latar belakang mereka, jika Anda takut akan konsekuensinya, musuh Anda tidak akan berpikir bahwa Anda murah hati. Sebaliknya, mereka akan berpikir Anda lemah dan mudah digertak. Itu akan membawa Anda lebih banyak masalah. Bagi orang-orang seperti itu, Anda harus menjadi lebih tirani. Bunuh setiap yang datang, bunuh sampai mereka takut, bunuh sampai mereka tidak berani menjadi musuh denganmu. Apakah kamu masih ingat Huo Wufang? Alih-alih menahan diri, jika saya telah membunuhnya pertama kali saya bertemu dengannya, akankah Ye Ziqiu dan Lu Fang Er meninggal? Kata Long Chen dengan dingin. Hati Guoran berubah dingin. Berpikir kembali ke pertempuran sengsara di akhir ranah rahasia Jiuli, itu seperti dia bisa melihat Lu Fang Er dan Ye Ziqiu sekarat di depannya. Jadi ingat,
Musuh adalah musuh. Jangan sia-sia berpikir bahwa bersikap baik akan membuat mereka menjadi sekutu. Itu hanya akan membuat Anda semakin putus asa. Anda harus lebih kuat dari para ahli, lebih ganas daripada orang jahat. Jangan sia-sia berpikir tentang alasan berbicara. Itu hanya tampilan yang lemah. Anda perlu belajar cara membuatnya sehingga orang lain ingin berbicara alasan dengan Anda, kata Long Chen. Saat dia berbicara, lebih dari 10 ahli full moon muncul. Jelas, gangguan di sini telah menarik mereka. Ketika mereka melihat kedua mayat itu, mereka meraung dengan marah dan menyerbu mereka. Bunuh mereka semua. Long Chen melambaikan tangannya. Guoran merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bosnya ini terlalu kejam. Mereka adalah bagian dari ras kuno. Tapi dia hanya bisa mendengarkan perintah bosnya. Dia memanggil baju zirah emasnya dan menebasnya dengan pedang. Para ahli full moon itu ngeri menemukan bahwa monster emas ini benar-benar menekan mereka dalam hal kekuatan. Dengan satu pedang, mereka semua dikirim terbang. Saat mereka terbang di udara, jarum hitam menghantam mereka secepat kilat. Kabut berdarah memenuhi udara karena mereka hampir semua terbunuh. Satu-satunya yang selamat adalah peringkat 2 Celestial. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, meski tertusuk saringan, ia tetap hidup. Dia baru saja akan melarikan diri ketika pedang Guoran tanpa ampun jatuh padanya. Dia langsung dipotong menjadi 2. Pangkat 2 surgawi itu mati begitu saja. Setelah membunuh mereka, Guoran tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat khawatir. Bos, bukankah ini akan membawa lebih banyak masalah? Masalah apa? Paling-paling, balapan full moon akan belajar tentang ini dan memburu kita. Apalagi yang bisa terjadi? Jika kita mundur kali ini, maka kita harus mundur di waktu berikutnya dan seterusnya untuk selamanya. Sumber daya yang baik akan diambil oleh orang lain, dan kita akan kehilangan peluang untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan mati untuk balapan full moon sebelum kita mati untuk musuh yang lebih lemah. Mereka yang menghalangi kita pada dasarnya membunuh kita, jadi tidak perlu berbelas kasihan. Adapun masalah, hehe, apakah kita peduli dengan lebih banyak masalah? Kapan kita tidak harus berurusan dengan masalah? Bersantai. Bahkan jika Anda memprovokasi masalah raksasa, saya akan berada di sana. Dan jika saya tidak bisa mengatasinya, kasus terburuknya adalah kita semua bersaudara mati bersama. 18 tahun kemudian, kita akan bangkit sekali lagi. 1. Kita bisa mati, tapi kita tidak bisa kehilangan kehendak kita yang tak terkalahkan. Karena kami telah memilih tempat ini, kami benar-benar tidak bisa mundur. Begitu kita mundur, tidak akan ada lagi harapan bagi kita. Di masa depan, seluruh Legiun Dragon Blood kami akan berjalan di jalur yang tak terkalahkan. Kita bisa mati, tetapi kita tidak bisa mengakui kekalahan. Masing-masing prajurit Dragon Blood adalah saudara lelaki atau perempuanku. Jika satu orang menyebabkan bencana, kami akan menanganinya bersama. Jadi kamu tidak perlu takut. Siapapun yang berani memprovokasi Anda dapat langsung dibunuh. Dragon Blood Legion kita mungkin tidak memprovokasi masalah, tetapi kita tidak takut masalah. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika ayah mereka adalah dewa, kita akan tetap membunuh mereka jika mereka memprovokasi kita, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, bos. Guoran mengangguk. Hari ini, dia akhirnya benar-benar mengerti pemikiran Long Chen. Dia lebih mengagumi dan menyembahnya. Sejak dia bertemu Long Chen bangkit seperti bintang jatuh. Tapi tidak peduli sekuat apa dia masih mempertahankan hati intinya. Guoran adalah pengikut awal Long Chen. Sekarang, basis budidayanya telah mencapai ranah Xiantian akhir dan dia telah menjadi peringkat 2 Celestial. Dia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa dan dunia telah terbuka untuknya. Hatinya secara tidak sadar telah berubah. Dia mulai semakin peduli tentang apa yang dia miliki. Dia ingin menikmati pencapaiannya saat ini. Akibatnya, dia mulai takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sekarang dia harus mengingat hati aslinya. Long Chen mengangguk. Guoran juga pintar. Meskipun dia terlalu mencolok, keterampilan pemahamannya masih cukup besar. Dia menepuk bahu Guoran. Karena dia mengerti, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mereka terus maju dan dengan cepat menemukan lubang di tanah. Sepertinya baru saja digali. Mereka menggali sumur. Tanya Guoran, apa yang baik? Mereka harus menggali harta karun. Long Chen memutar matanya. Menggali harta karun. Guoran tidak begitu mengerti. Dari suku Xiao, aku mengetahui bahwa Pulau Serangga adalah daerah uji coba yang sangat besar. Ini dibagi menjadi ratusan level, dan ada medan kekuatan yang melindungi mereka. Tetapi suku Xiao hanya bisa menonton dari kejauhan. Ada formasi kuat yang mencegah mereka masuk. Namun menurut mereka, Pulau Serangga ini dulunya adalah hutan hijau. Sekarang, bahkan tidak ada satu helai pun rumput. Penasaran kan? Rupanya, setiap percobaan di Pulau Serangga memiliki Boneton Blood Moth yang melindunginya.
Jika Anda ingin mendapatkan harta, Anda harus mengalahkannya. Tapi sekarang pulau itu benar-benar sunyi, dan tidak ada tanda-tanda Bonmoth's Bloodmoths. Dugaan mereka adalah karena tidak ada penjaga. Bonneton Bloodmoth menghabiskan semua sumber daya di pulau itu, benar-benar menghancurkan tempat ini, dan kemungkinan besar mereka pergi ke tempat lain untuk mereproduksi. Melihat pulau terpencil ini, Long Chen berhenti sebelum melanjutkan. Tapi aku masih merasa ada sesuatu di sini. Aku tidak tahu apa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Guoran. Tunggu sebentar. Saya akan menyelidiki dengan akal ilahi saya. Long Chen mengirim akal ilahinya ke bawah tanah. Dia mengikuti lubang yang digali para ahli Full Moon. Begitu dia mencapai 300 meter, hati Long Chen menggigil. Di bawah tanah, rasanya seperti ada sarang madu yang kacau. Beberapa energi yang tidak diketahui telah menembus terowongan silang yang tak terhitung jumlahnya dan terjalin. Selain itu, ia juga melihat gua dan formasi yang rusak. Oh, ada sesuatu. Long Chen tiba-tiba melihat kotak giok sedalam 3000 meter. Meski terkubur dalam lumpur, ia masih merasakannya. Orang-orang ini pasti memiliki semacam metode untuk merasakan harta karun bawah tanah. Lubang ini tepat di atas harta karun itu. Petik 2. Sebenarnya ada metode seperti itu untuk berburu harta karun. Lalu biarkan aku memeriksa cincin spasial mereka. Guoran senang, dan dia buru-buru mulai mengobrak-abrik cincin spasial dari mayat para ahli Full Moon. Tidak perlu. Perasaan ilahi saya dapat mencakup beberapa mil, yang lebih besar dari barang apapun yang mereka miliki. Pertama-tama, mari kita mulai menggali dan melihat apa yang ada di dalamnya. Long Chen baru saja akan mengambil tindakan. Kamu tidak perlu melakukan apapun, bos. Biarkan aku. Guoran mengambil latihan. Bor itu panjangnya 3 meter dan mengeluarkan cahaya dingin. Guoran dengan sinis tertawa. Sejak saat itu aku dengan getir menggali di biara pertama. Aku hanya tahu kita akan mengalami situasi seperti ini lagi. Jadi saya mengembangkan latihan tertinggi ini. Petik 2. Tanda bor menyala. Itu mulai dengan cepat berputar, dengan membawa suara yang menusuk telinga. Itu mulai menembus tanah seperti terbuat dari kertas. Di depan tatapan tertegun Long Chen, hanya dalam 2 napas, bor mencapai kasus giok yang ditunjukkan Long Chen. 1. Dia hanya mengatakan bahwa kasus terburuk adalah mereka semua mati dan mereka akan bereinkarnasi, menjadi dewasa dalam 18 tahun, dan sekali lagi menjadi diri mereka sendiri. Tetapi untuk menjadi jelas, ini adalah semacam ungkapan, dan pembaca tidak seharusnya menganggap ini sebagai kultivator yang dapat bereinkarnasi dengan ingatan mereka.